Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Tanya Mentor. Maaf saya agak terlambat sedikit tadi karena koneksi internetnya juga kurang baik. Hingga saya tadi harus men-setting ulang, mereset ulang apa yang harus apa namanya dari WiFi saya. Jadi malam hari ini jadi sedikit tadi terlambat beberapa menit. Nih, halo Siti Kurnia Cahya, Lutrimi, halo Lydia Fong. Wah, ini banyak teman-teman baru nih ya yang kita belum kenal. Nah, malam hari ini kita akan bicara bersama dengan uh, narasumber kita namanya Sis Susana dari Medan. Nah, dia membahas bersama dengan saya mengenai cara membangun relasi di dalam berbisnis. Nah, itu penting banget. Memang kita kalau misalkan bangun bisnis nggak ini ya nggak ngerti, wah gimana caranya untuk misalnya ngedeal atau apa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan kita mau semua bisnisnya dikenal, kita mau membangun yang namanya branding segala gitu ya, kita harus benar, harus punya cara yang benar dulu. Halo Steven, ya apa kabar? Ini ada Sis Susana sudah masuk di sini. Kita coba ya, apa namanya? eh, kita undang ke sini. Teman-teman jangan lupa, jangan cuma nonton, tapi kalian ini dong apa namanya ajuin pertanyaan-pertanyaan. Nih topik saya udah apa miring-miring ya. Apa namanya ngajuin pertanyaan, kalian mau apa namanya mau bertanya tentang apa aja. Jadi kalian bisa mulai tulis di sini, dan apa masalah kalian saat ini yang sedang kalian jalankan, terutama yang lagi merintis bisnis ya, apalagi juga yang lagi jalan bisnis sekarang kondisi lagi nggak gitu mudah kan, apa-apa segala semuanya harus lo apa social distancing segala gitu. Oke, kita langsung aja ya sis, gabung ya sis Susana langsung ya. Halo, Sis, apa kabar nih? malam-malam. Apa kabar? Suaranya, Suaranya jelas nggak saya? Bro David jelas. Saya sendiri gimana? Suaranya jelas, cuman mungkin agak bergema dikit karena ruangan kali ya. Oh, Sekarang suara kecil. Oke, bentar ya. ya. Bentar saya ambil headphone ya. Hmm. Hai Tani Ma, thank you ya udah hadir. Halo, suara saya jelas nggak ya? Hands free ya? Coba ya. Soalnya ini tabletnya agak susah. Halo, oke. Halo, oke. Suaranya udah Suaranya jelas? udah jelas? Halo, suara saya jelas? Oke, Oke, thank you, thank you. oke. Thank you saya. Ini ya. Oke, kayaknya Ini saya harus teman-teman ini dulu. Iya. juga dari Dari 0001 semua, terima kasih banyak Iya, udah thank you udah mendukung hadir loh. si Susana dan juga saya di acaranya mentor ini. Halo Pak Agus juga. Mantep nih, ada Atomy Lovers. Nah ini Iya, halo Atomi Lovers. Sis Hai, Juliana, Sis Julia atau siapa nih Atomy Lovers nih? Julia, sis Julia tuh. Sis Iya, Julia. Nextnya Julia. Sis Julia nih, kita akan undang di acara Tanya Mentor juga ya. Ini ya. Oke. Nah, gimana Sis? Lagi sibuk nggak hari ini? Gimana kondisi di mall? Eh Rame nggak? di mall udah lumayan, lumayan Hmm. rame. Protokolnya juga udah lumayan bagus ya. Ada mall tertentu udah ada screen kayak kita harus masuk ke ruangan tertentu itu kita di Hmm. spray dulu. Ada satu Hmm. tapi nggak semua mall yang menerapkan seperti itu. Ada sebagian mall Hmm. sediain tempat berbagai tempat cuci tangan, ya itu mereka Hmm. cuci tangan di scan automatically baru masuk ke mall. Dari baik dari pintu depan Oh.
dari luar, dari belakang ya kan biasanya ada akses belakang parkiran ya. Iya. Wow. Jadi apa namanya benar-benar ketat juga ya meskipun di luar kota ya. Ada Iya. pembatasan nggak? Ada pembatasan pengunjung nggak? Pembatas pengunjung sih enggak, masih seperti biasa aja. Cuman jam waktu operasionalnya yang mungkin agak berbeda. Biasanya mungkin jam 11 sudah buka, ini dibuka lebih lama jam 12. Awal-awalnya kita masih buka dari jam 12 sampai jam 6 aja. And then setelah berapa lama kemudian di-extend lagi jadi jam 8, terus terakhir ini udah buka sampai jam 9 untuk mall. Wah, Ya, tapi tetap berarti juga protokolnya berjalan, tetap harus berjalan. Oke. Ini ya. Halo Bro Iya. Agus, dari Sky Sea Travel tuh. Iya, halo Bro Agus, terima kasih nih. Ada Mega Hartarti juga nih. Iya. Banyak banget nih, ada yang masuk sini. Ada Suryanto Budi, Batik Wijaya. Halo, Ya, apa kabar semuanya? Hai Meg. Halo. Nah, jadi teman-teman, malam hari ini kita bawain temanya tuh nggak terlalu berat, tapi ini sangat penting terutama buat kalian yang sedang membangun usaha atau jalani usaha atau berkarir. Ini kondisinya berbeda banget soalnya. Kondisi dulu sama sekarang berbeda banget, sehingga kita harus punya cara yang benar supaya kalau apa yang kita jual, apa yang kita tawarin, atau kita membangun karir di kondisi seperti ini, kita jalan lah ya sis ya, gitu ya. Betul. Kita nanti sesuai dengan tema ini mungkin saya nggak bahas tentang bagaimana kita build relationship itu dari yang mungkin sudah pernah kita tahu ya, karena saya juga bisa dibilang saya bukan expert yang berkecimpung lama di bidang bisnis, tapi bisa dibilang saya juga newbie. Jadi mungkin terima kasih juga saya dikasih kesempatan dengan tema yang seperti ini sebagai newbie dan sharing bagaimana kita sebenarnya sebagai newbie yang harus online itu ya gimana kita build relationship, karena mungkin sedikit berbeda. Saya nggak akan pakai dengan cara yang mungkin coach lain atau dari mentor yang lain, mereka sudah banyak cara-caranya yang mungkin saya juga belum sampai ke tahap itu. Tapi sebagai orang awam, sebagai orang newbie, mungkin saya bisa sharekan sedikit how to build relationship di masa gitu. Betul. Yang lebih gamblang, yang lebih easy listening buat orang yang sama sekali nggak pernah online kali ya, gitu. Benar. Soalnya banyak banget nih sis yang di kondisi kayak gini ya. IG Live itu masih satu hal, memang terus terang saya sendiri IG Live ini kalau nggak ada tanya mentor saya nggak akan terpikir untuk IG Live gitu kan. Terus udah gitu kita nggak akan ya namanya saya kenal teman-teman yang di luar Jakarta yang bisa dibilang di IG Live itu saya kenal sama Bro Eriadi yang di Aceh, nggak mungkin ketemu. Iya betul. Nggak mungkin ketemu dan nggak mungkin juga nih, mungkin kayak saya sama Sis Julia misalkan gitu. Dia bilang katanya dia jualan kue, jualan apa segala gitu ya. Nggak mungkin deh saya kepikiran untuk beli makanan dari Bandung kalau harus lewat dari Sis Julia gitu kan. Suatu hal yang di luar kebiasaan. Nah, ini sekarang saya ketemu sama Sis Susana nih juga di Medan. Nah, betul. Saya ke Medan pernah sih sekali. Saya pernah ke Medan sekali. Nah, saya ya waktu itu ke sana pun juga kena Sis Susana juga nggak pernah, ketemunya di Vibrasi 01. Iya betul. Justru kita semua ketemunya di sana ya. Iya. Nah, jadi cara kita membangun relasi itu udah berbeda. Lebih ke arah media sosial pun bukan sifatnya pasif ya. Sifatnya udah lebih kita tuh menjadi satu komunitas meskipun jarak jauh, tapi bisa jadi komunitas yang hidup sekali gitu. Kalau bisa dibilang kayak di Vibrasi 001, kalau saya lihat, ampun tiap hari saya tinggal mungkin
nggak usah bilang sejam lah. Saya tinggal kurang lebih cuma 10 menit, pembicaraannya udah panjang banget gitu. Saya mesti tarik ke atas lagi. Aduh, ini ngomongin tentang apa ya? Dan kalau bisa dibilang kalau dilihat tuh semua chatnya itu semuanya yang bukan chat kaleng-kaleng atau chat kosong-kosong gitu loh. Karena Iya, udah benar-benar daging semua gitu loh. bener. Nih ada Kojon Alan juga nih. Kojon Iya, Alan juga. Coach John Allen tuh sering banget live ya. Saya juga sering ikut. Ah, Keren betul, banget. betul. Jadi apa namanya dengan cara begini kita menambah pertemanan udah pasti. Kedua, kita menambah networking, ya kan? Terus orang-orang yang hebat-hebat, nah, contoh di sini juga kalau 001 kita udah pasti kenal Kotomi. Iya, betul. Nah, juga ternyata Kotomi kita akhirnya kenal juga namanya ada Bronil, ada Suhu Nengsu, ada siapa lagi? Banyak sekali di situ ya. Kojon Alan salah satunya juga. Ada Ko Agus, semuanya. Ko Jonathan juga di sini. Itu orang-orang ini akhirnya karena kita nyemplung dalam satu komunitas yang positif, mereka semua punya kelebihan pun nggak tanggung-tanggung mereka akan bagikan ke kita. Iya. Cuma Luar biasanya gitu, di situ sih. luar biasa di situ kan. Nah, apalagi kayak si Susana juga waktu tahu tanya mentor, saya ajuin apa namanya permintaan gitu ya untuk siapa yang mau ngisi tanya mentor. Ternyata si Susana terpanggil untuk membagikan di sini, sudah gitu kan. Nah, padahal si Susana bilang katanya baru pertama kali ya hari ini. Iya, betul. Ini live perdana saya. Nah, perdananya. Live perdana, tapi karena udah punya niat yang baik, punya apa energi positif yang ingin diberikan kepada teman-teman, lihat gugup nggak? Enggak kan, sama sekali nggak gugup. Enggak. Malah saya santai banget. Santai Nah, banget. makanya santai banget. Nggak tahu kalau kakek gemetar, nggak tahu sih. Ini agak lasak aja goyang-goyang karena tari angle yang pas kan aja kali. Nah, gitu. Nah, jadi sis, apa namanya? Mungkin teman-teman di sini ada yang di luar dari komunitas kita. Dikenalin dulu sama sis tuh backgroundnya apa? Oke, boleh. Oke, jadi halo semuanya yang udah datang, udah join, thank you. Perkenalkan nama saya Susana, saya dari Medan. Profesi saya sekarang ini saya bekerja di Sam's Patisserie Boulangerie. Dia bergerak di bidang F&B di bakery. Selain itu saya juga bergerak di networking practitioner di MLM, MCI. Jadi di SMC saya sebagai leader operasionalnya yang ketemu customer service, menghandle customer, orderan, dengan ya memantau staff juga seperti itu. Oke. Ini kita ini dulu ya judulnya ya. Ini ada patung Lesmana nih. Membangun relasi dalam berbisnis ya. Saya tulis dulu biar juga tahu nih. Saya lupa tadi saya nulis dulu. Hi, thank you, Tommy Lovers. You are strong woman as well. Oke. Oke, Pak Jonathan, KSB kita. Oke, jadi sis nih mau mulai dari mana dulu nih ngobrolan ini? Mungkin karena profesi saya ada dua ya, bisa dibilang di Sam's Patisserie ini sudah satu business company yang udah settle. Dan sedangkan MCI ini bukan saya bilang belum settle, tapi untuk Sam's Patisserie sendiri di Medan orang sudah punya nama, orang sudah tahu. Jadi membina suatu business relation itu saya rasa beda lagi dengan konteks saya sebagai network practitioner MCI. Ya, kalau orang sudah dengar ML, tahu sendiri sih, Ko David ya gimana ya? Iya. Image itu bagaimana. Jadi mungkin saya mau mulai dulu dengan yang di Sam's ini. Kalau di Sam's sendiri ini bagaimanapun kita berhubungan customer service. Ya kita serve food, makanan, mau nggak mau, suka atau nggak suka, kita harus namanya itu membina relasi. Karena nggak mungkin kalau customer datang kita cuekin. Oke, namanya customer service. Nah, kita datang, ya Bu, beli apa Bu? Oh, udah Bu, ini aja Bu, pilih aja yang mana. Kita nggak mungkin, kita harus ada satu sikap, ada body gesture, ada
Ya, ada attitude kita bagaimana kita harus ada protokolnya sendiri deh gimana kita harus greet customer. Bilang, ya ibu selamat pagi, ibu mau cari roti apa? Ibu sukanya yang manis atau yang asin? Ibu mau cake, mau yang slice atau yang whole cake? Nah itu jadi kita harus bagaimanapun kita sudah harus open. Kita harus langsung approach. Suka nggak suka, berani nggak berani, itu adalah tugas kita. Karena kalau customer sudah datang, kita harus melayani, bukan menunggu. Nanti kalau lu terlalu ramah, terlalu bagaimana, nanti customernya jengah. Justru biasanya customer akan datang dengan perasaan seperti itu kan. Mau masuk kemarin itu apa ya? Ada jual roti apa ya? Ini kayaknya gimana ya? Kalau yang ngerti tentang profil yang kita sediakan, mungkin nggak terlalu gugup atau gimana ya, bingung. Tapi kalau orang awam yang datang ke toko kita, yang nggak ngerti spesifikasi roti kita, tentu butuh lebih banyak informasi, ya kan? Mungkin kalau di toko roti biasa semua general, tapi kita di toko roti ini kita ada soft bread, ada artisan bread, ada Japanese bread, dan ada French pastry juga. Jadi untuk orang yang kurang awam mungkin nggak ngerti bagaimana harus handling roti ini, kenapa bentuknya seperti ini, bagaimana cara penyimpanannya, kenapa kita semua harus di kulkas. Jadi itu kita harus sambil mengedukasi customer. Betul. Jadi kita harus mau nggak mau, kita harus buka suara, kita harus memberanikan diri untuk yaitu kita yang jemput bola, kita yang beramah-tamah dengan customer. Begitu. Jadi juga selain itu, selain kita sudah greet customer, kadang kalau selain roti kita kan juga handling cake nih ya. Jadi cake mau dari cake ulang tahun, ada wedding cake. Cake juga kita ada yang standar, juga ada yang custom. Yang custom ini adalah misalnya mau ada tema untuk anak-anak, mungkin mau yang robot atau yang gimana. Nah itu kan kita nggak bisa bilang, oh ibu mau yang mana, ibu kasih foto aja, atau ibu pilih deh mau gimana. Justru kita harus lebih interaktif. Kita harus lebih mengkepoin customer ini. Oke? Kadang selain kita menanyakan lebih dalam lagi ke customer, kita juga harus fast respon. Apalagi kan semua dari online nih, WhatsApp. Kadang customer nggak mungkin dong datang ke toko, duduk berjam-jam ngomongin. Sekarang kan lebih gampang by chatting. Jadi kita bina hubungan juga dengan customer itu harus fast respon. Kalau kita nggak fast respon, customer udah pasti lari cari bakery yang lain dong, cari toko yang lain gitu. Betul. Dan waktu saat mereka tanya, kita sudah harus langsung sigap jawab, ibu mikirnya mau pesan cake apa? Apalagi customer yang sudah loyal, dia udah nggak mau tahu lagi, dia pengennya udah percaya kita, apalagi karena sudah trust. Kalau kita nggak fast respon, udah gitu kita pelayanannya kurang oke, saya rasa customer juga nggak bakalan lagi. Karena saya punya satu customer itu selalu nyarinya ke saya, dan pokoknya udah percayain, oke, pokoknya Mbak atur, saya mau begini, mau yang besar, rasanya saya sudah tahu. Pokoknya saya bantu cari sampai kira-kira ibu mau yang seperti ini, saya cari modelnya. Kira-kira ibu setuju nggak? Ibu mau bentuknya begini. Bapak sukanya biasanya rasa bagaimana? Pesennya. Dan satu hal lagi, itu juga harus, karena loyal customer, kita harus berusaha ingat apa kesukaan dia. Wah, betul. Jadi kita harus belajar. Biasanya ibu ini kalau pesen, sukanya yang begini nih. Dia selalu pesan buat suaminya yang model begini nih. Nah, jadi kita harus berusaha ingat. Jadi customer kan bagaimanapun rasa, oh iya Mbak ini inget ya, kemarin saya pesen seperti ini. Iya yang kemarin Mbak rekomen itu enak loh, bener loh, bagus loh, suami saya suka banget. Jadi kan kalau kita ingat apa yang customer suka, itu kan sangat membantu sekali. Dia merasa, oh dihargai. Saya kayak ada something special ya di mata bakery ini, sampai dia bisa ingat suami saya sukanya apa yang kemarin gitu. Paling kadang saya juga ngerti, ibu yakin mah pesen ini, biasanya bapak kan suka yang begini, atau mungkin bisa jadi istrinya kali ini mau coba something different gitu ya, taste yang baru. Ya udah, kembali lagi kita serahkan. Oke, kalau ibu yakin mau coba yang ini nggak apa-apa, tapi kalau mau sewaktu-waktu mau ganti yang biasa bapak suka, info aja sebelumnya, jadi saya bisa langsung infokan ke bagian chefnya yang kerjain gitu. Ya, berarti kalau di
Berarti kalau di tempat cake itu nomor telepon dari si Susana dipajang di situ atau emang kebetulan aja dari Biasanya customer biasanya kita ada nomor HP toko sendiri yang untuk WhatsApp, tapi beberapa customer yang udah bisa datang on the spot, kadang kan dia nggak tahu model apa yang dia mau. Karena saya minta, Bu, nomor handphonenya, nanti saya hubungin aja, nanti saya kasih beberapa model yang rasanya Ibu cocok, Ibu pilih. Nanti kita discuss aja Ibu, daripada Ibu itu harus selalu datang ke sini, atau itu kan take time juga ya. Jadi kan nggak nyaman untuk customer. Karena sekarang lebih gampang. Ya, jadi setiap kali Ibu itu mau pesan ya tinggal WhatsApp aja, Mbak, saya mau pesan ini ya. Jadi karena sudah biasa, saya sudah tahu, paling saya tinggal connect. Ibu mau pesan yang kayak mana, yang seperti biasa atau mau coba rasa yang lain, nah gitu. Ingat ya kemarin saya suka begini kan, itu bikin kepuasan sendiri untuk customer. Kalau merasa oke, Mbak ini biasanya sudah tahu nih apa yang saya mau, gitu. Nah berbeda lagi kan. Kalau di dunia MLM ini sekarang, apalagi dengan situasi kita pandemi, harus online begini, jujur yang saya lakukan, ya kembali lagi, karena komunitas ini juga ada, saya nggak tahu itu apakah memang kesengaja atau kecemplung kebetulan, tapi yang seperti yang pernah saya bilang di live-nya Kotomi, dan teman-teman juga saya sharing, itu nggak ada yang kebetulan sih sebenarnya. Nggak ada yang kebetulan, karena memang kalau sudah harus kita jalanin, mau gimana pun Tuhan pasti arahin kita. Mau dipatahin kayak mana itu nggak akan bisa. Oke, jadi jujur selama corona ini hampir 3 bulan ini, kita semua pas di rumah aja dong, nggak ngapa-ngapain, hanya ya memang rebahan leye-leye, cek Instagram, scrolling terus nih, nggak ada kerjaan kan. Jadi sampai satu hari saya itu bosen, ngapain aja ya, begini kayak nggak ada kerjaan banget gitu loh. Kok kayaknya kosong, gue di rumah tapi ngapain ya, nggak do something gitu loh. Akhirnya ya saya mulai lihat tuh, banyak yang live ya. Dan yang live ini kayaknya siapa gitu. Jadi saya coba lihat, ada Bronil, ada siapa. Orang pertama yang saya lihat live-nya kemarin itu Bronil. Jadi sebelumnya saya tahu Kotomi itu siapa atau siapa. Cuman ya di pandemi ini saya manfaatkan waktu, saya ikut seminarnya Pak James Gui. Di mana lagi kita bisa ikut seminarnya Pak James Gui dengan harga yang sangat murah, online aja. Ya kan? Kalau kita mau berangkat ke seminar dia itu juga nggak mungkin bisa, ya kan? Ya, tapi kosnya kan banyak ya. Jadi sama ya udah saya ikut ke seminar dia. Dan satu hal yang saya lakukan setiap kali saya ketemu, ya saya ikut live orang. Mungkin bagi kebanyakan orang anggap saya kepo. Keponya gimana? Setiap ikut live itu saya selalu sapa. Oke, ya betul. Very simple, saya sapa. Hai Bronil. Dia pada saat itu dia belum mulai nih, masih kayak introduction tadi. Ya gimana pun, ya mungkin ya namanya sebagai dia host, dia interaksi dong. Oh hai Susan, gini. Ya udah biasa kan ya, pastilah ya lip service atau bagaimana orang pasti. Tapi di setiap kali, tadi si Calvin Cook bilang munduran dikit katanya supaya layarnya tuh nggak terlalu burem katanya, sinarnya katanya gitu. Oh oke. Nah ini udah pas belum nih? Ada yang ngasih tahu nggak belum? Ini memang saya juga dapat nih dari Coach Michael Pranajaya memang kasih tahu juga kalau kita waktu IG live, entah kenapa dia punya kamera, kita punya tuh terasa lebih ngezoom daripada biasanya. Makanya mundur dikit. Saya kadang-kadang juga suka lupa, tapi saya usahakan ada jarak sih. Kalau saya di meja saya sih udah ada batasnya gitu kan, sehingga kelihatannya nggak terlalu gede banget muka saya gitu. Soalnya muka saya kan gendut ya. Headsetnya ini udah pas panjang ya, nanti kalau takutnya ketarik nih. Saya pakai headset lebih kedengaran nggak sih? Pakai headset apa enggak? Pakai headset lebih bagus sih. Suaranya jadi nggak terlalu bergema. Oke. Ya udah. Bro Stefano.
Oke, harusnya mungkin mudah-mudahan sudah lebih oke ya. Oke. Katanya Jadi oke lah, udah oke lah ya, gitu. mendongak. Lanjut. Oke. Jadi ya, jadi di setiap saya ikut seminar pun, yang sangat penting kita di kondisi seperti ini kita nggak bisa bilang kita harus menunggu orang berinteraksi sama kita. Iya. Ya, mau kita jangan bilang karena saya di MLM atau kita di dunia asuransi kita harus putuskan urat malu. Karena sekarang kita nggak bisa ketemu orang di mana-mana. Kita hanya bisa bertemu orang dengan online. Ya, online pun padahal belum tentu harus live loh. Kita hanya by verbal. Kalau saja hanya untuk mengetikkan hai, halo, apa kabar, kita sudah segan, kita mikir, itu gimana kita bisa ketemu orang. Orang nggak kata, emang lu siapa? Ya emang gua bukan siapa-siapa, tapi bagaimana orang bisa tahu kita siapa kalau kita nggak menyapa, kita nggak mau tahu, kita tidak memberikan kesempatan untuk orang tahu kita siapa. Ya, tujuan kita mau ngasih tahu orang itu siapa itu bukan untuk anggar ataupun untuk eksistensi semata ya, tapi kita perlu tahu, oh saya ada di sini loh, say hi, coba say hi, oke, hanya sebagai keramah tamahan, say hi, agak ada salah kan, kita cuma say hi, ya mungkin bagi seorang bisa kepo, tapi kalau bisa mungkin banyak yang tahu di grup di live 001 itu setiap kali live kayaknya saya lumayan rajin nyapa orang deh. Mungkin dari situ juga orang tahu saya siapa. Ya, kayak Pak RT juga kan sering tuh, hai semua di hai, sampai dia sendiri berkontribusi membuat WhatsApp group. Jadi semuanya pada respect tuh sama dia. Dialah yang sosok yang ngomong kita semua. Wes, ya betul. Jadi dari menyapa, akhirnya orang tahu siapa Pak Jonathan. Dari karena sering menyapa, saya mungkin juga sering, ya mungkin saya sama Pak Jordan tektokannya ada nyambung ya, jadi begitu dia nggak ada, saya pun iya bantu gini, cariin di mana, ikut nyapa, ikut ngebantuin dia, apalagi kadang kalau live ada yang Kotomi kasih insight, bagaimana tips, saya suka ngerangkum. Kenapa saya suka ngerangkum? Karena itu kadang saya rasakan tuh semua kan pasti bagus, itu daging semua. Jadi mau nggak mau saya harus catat, saya nggak mungkin dong sambil live saya cari pulpen, nyatet lagi. Paling gampang kan diketik toh, udah diketik gimana simpennya? Saya lagi live, gak mungkin saya geser sebentar kita ganti nulis lagi. Jadi ya mau nggak mau, saya ketik habis ketik gimana nyimpennya dong? Ya mau nggak mau saya blast juga, kan langsung ketik. Maka saya pikir kenapa kayak nggak juga ikutan sharing aja, toh hanya mengetik and then share. Koko aja menghadirkan 001 dengan begitu konsistensinya, itu adalah misi sharing kebaikan. Kenapa saya juga tidak memberikan satu kontribusi juga, hanya sharing kebaikan apa yang mau saya isi. Saya tulis, begitu saya tulis, saya screen capture. Karena saya perlu ketinggal dong, ya kan? Ya terserah orang itu akan melihat apa yang saya tulis itu berguna apa enggak, kita nggak akan pernah tahu. Kalau orang juga bisa sih semua tulis, semua juga bisa, betul. Semua orang bisa tulis, tapi berapa orang yang mau tergerak untuk menulis dan mempostingkan? Simple, sepele. Kan? Berbagi loh. Kita nggak pernah tahu tips sekecil apapun tips yang kita kasih di situ, kita nggak pernah akan tahu apakah itu bisa jadi insight besar buat orang. Sekecil apapun. Walaupun kita sudah sering dengar, tapi begitu di hit at the right moment, kata-kata itu akan sangat membantu orang. Saya pedomannya itu aja sih. Jadi kalau ada yang menganggap saya kepo, cari muka, saya rasa itu kembali ke pemikiran orang. Kita tidak bisa kita bilang kita mengontrol pikiran atau tanggapan orang ke kita. Selama kita anggap itu benar, kita mau membantu, kita mau memberikan kebaikan ke orang, hanya Tuhan dan orang yang merasakan kebaikan dari kita itulah yang dapat manfaatnya. Itu sudah cukup. Kita nggak perlu dengerin orang. Kan Koko sering bilang, don't hear the noise, hear the voice. Kan? Kalau kita sibuk dengerin noise doang, noise itu kan lebih ke konotasinya itu keribut ya, suara yang gaduh. Kita hanya perlu the voice. So, listen to the voice,
not to the noise gitu. Jadi ya selama yang kita rasakan itu berbuat baik, ya kita kerjakan aja. Justru dari situ kita secara nggak langsung kita membina hubungan. Jadi kalau kita mengonotasikan build relationship in business itu harus langsung dealing di meja, ketemu customer, itu rasanya di zaman sekarang apalagi harus online kita udah nggak bisa. Apalagi Koko selalu bilang sharing dulu, selling kemudian. Kita harus sekarang kita harus pakai soft selling skill, bukan lagi hard skill. Karena orang dimanapun nggak suka. Apa yang Koko rasakan kalau misalnya hari ini saya kenal Koko, terus saya todong Koko beli barang saya. Wah, bye deh. Lu gua N. Kan rasanya enak loh. Sedangkan Brownie lagi kemarin bilang tentang memberikan sebuah rasa pada suatu produk. Dan karena kita sudah memberikan sebuah rasa kepada suatu benda apapun itu, mau itu produk jasa, produk makanan, mungkin hal yang sekecil apapun, orang sudah akan automatically mengapresiasi kita. Mau dia promote, mau dia bilang, oh bagus banget ya ini gambar yang kamu kasih ke aku, kue apa, dia nggak jualan, tapi kita biasanya kan say thank you, ini enak banget, saya belum pernah, tiba-tiba saya udah dikasih begini, dapat rezeki noblok, rezeki anak soleh. Itu aja kita udah bisa mempromot orang. Jika kita melakukan soft selling seperti itu, kita pendekatan aja lah dulu. Kita bina hubungan. Karena sebenarnya gini, kita nggak akan bisa lagi sekarang keluar-keluar, mau ketemu orang. Kita mau cari teman tuh dari mana? Kita nggak bisa hangout loh. Dan kita bisa ketemu, saya bisa kenal 160 lebih orang dari segala penjuru Nusantara dan dunia juga ada. Kalau bukan dari kosong-kosong ini, kita nggak akan ketemu orang loh. Iya. Saya di Medan gini, dengan rutinitas saya sebagai ibu rumah tangga, anak dua, kerja pulang, itu aja rutinitas saya. Tapi begitu masuk di komunitas ini, luar biasa sekali. Ada Tengsiu, ada Kotomi, ada Marco Pranajaya, ada Bronil. Sampai karena saya sering ikut seminar, ini ya, saya ikut seminar James Gui itu lumayan sering. Dan saya lumayan interaktif. Ini, seperti yang Bronil pernah bilang, kemarin di live sama Koko, apa bedanya kesempatan dengan peluang? Kan? Kalau kita sudah dikasih kesempatan, tapi kita tidak ambil kesempatan itu, dan kita juga nggak pakai kesempatan itu untuk menjadikan peluang, ya apakah itu masih salah kita? Itu salah kita nggak kalau kita misalnya nggak berhasil atau nggak sukses? Kesempatan itu tidak, memang kita harus pintar-pintar melihat kesempatan. Harus bisa nge-sense itu. Karena kesempatan, pernah nggak ngelihat satu meme yang sedang lagi pandemi corona ini, ada gambar dia lagi dia seperti terjebak dalam banjir, ya, dia minta diselamatin. Ada satu armada datang nih, dia naik kapal boat. Come on bro, come here, I'm going to fetch you up. Dia bilang, it's okay, God will save me. Dia jawab gitu, God will save me. Mungkin pernah dengar kali ya. Dan datang lagi helikopter datang nih. Come on bro, jump in. It's okay man, God will save me. Dan sampailah dia bertemu dengan Tuhan, dia nge-blame sama Tuhan. God, why don't you save me? Come on man, I sent 2 people, the boat and the chopper. Why don't you jump in? Nah, salah siapa? Oke? Salah siapa? Jadi pada saat itu saya benar-benar manfaatin setiap saya ikut ke seminar ya Pak James Gui, saya pakai kesempatan itu benar-benar untuk berinteraksi. Baik itu bertanya, kalau memang kita harus ada presentasi atau siapa yang mau coba, kepo lah. Karena mau di mana lagi kesempatan itu. Kalau kita ikut seminar live, offline, akan dengan ribuan orang yang ikut join, bisa nggak sih kita dapat kesempatan untuk, oh siapa yang mau ikut, siapa yang mau, ya, kecil banget kan, kecil banget. Di Zoom ini hanya mungkin berapa orang, kalau kita gercep aja, aktif aja, oke saya mau praktekkan apa yang Bapak sudah ajarkan. Kesempatan kan, Pak James jadi tahu saya kan, dan jujur karena seringnya saya interaksi, kapanpun dia mau Zoom, dia live, saya selalu sapa. Kekuatan sapa itu,
dia ingat saya. Hmm. Setiap kali dia live, dia sudah lihat saya. Kalau saya udah hello Pak Jasri, Hai Susan, ini dari Medan loh. Dia rajin banget ikut seminar saya. Apa yang Koko rasakan kalau Koko disebut, dimention oleh orang sebesar Pak Jasri? Happy lah rasanya. Happy banget kan? Sudah terjalin itu sudah build relationship belum sebenarnya di situ? Bisa bilang udah connect, mulai udah ada in-depth ya, bukan in-depth loh. Nah, Kita build relationship itu banyak levelnya juga, tapi at least dia sudah tahu saya siapa. Oh ini Susan nih dari Medan. Itu satu step itu aja. Kalau setiap kali kita ketemu kita sapa, oh dia sudah tahu, udah lengket nih. And then anytime ya dia misalnya dia live, nggak harus soal bisnis, nggak soal tentang coaching apanya. Kadang dia suka live dengan Pak Anton Teddy nyanyi-nyanyi, ya udah dia tahu saya hadir, dia akan mention saya. Dia sudah mulai automatically dia sudah mulai terjalin kan. Ini ya along the way apapun yang kita jika memang rencana Tuhan ada, one day kita mungkin bisa connected dalam bisnis kan, kita nggak pernah tahu. Kayak sekarang ini, kalau saya nggak pada saat itu aktif di komunitas, di live Koko, sampai Koko juga saya pernah 5 menit kan live sama Koko, dan di situ juga Ko David kan yang bilang mention saya, dan nanti satu hari saya mau undang live sama Koko, betul kan? Nah, kalau saya nggak gunakan kesempatan itu, bukan mau memanfaatkan kesempatan sih, tapi it's just a hello, it's a hi untuk semua orang. Betul. Orang akan gimana ya, orang tahu sih, orang tahu kita siapa, orang jadi tahu. Kalau saya boleh tanya nih sama teman-teman semuanya, coba kasih komen. Menurut kalian, setiap kali saya say hello itu, konotasi apa yang ada di benak kalian pada setiap kali saya di situ? Coba saya pengen tahu. Coba kasih dong, jawab dulu. Apa yang Anda rasakan setiap kali saya sapa kalian satu-satu? Ya, udah ada yang jawab belum? Belum. Oh, dia bilang. Saya bilang lama. Ada yang bilang saya kepo nggak? Saya mau tahu juga nih. Tuh ada yang bilang saya bahagia begitu di hi ya Mas Susan. Oke, welcoming. Lebay Nurdin. Udah bilang Lebay Nurdin tuh. Perhatian tuh. Aduh, makasih banget. Iya, supel Tante Tim Sakeng. Halo. Ini Tante luar biasa banget deh. Sampai kayak Tante Tim Sakeng ini ya. Saya juga nggak kenal, tapi dia bisa tiba-tiba telepon, San, Tante nggak tahu nih mau masuk ke ATC Community itu gimana. Oh iya nggak apa-apa Tante, saya bantuin ya. Tapi justru memang sebenarnya ada juga saya nggak ngerti. Cuma saya bilang, Tante bentar ya, nanti saya cek dulu. Kalau memang linknya udah ada semua, Susan kasih ya ke Tante ya. Nanti saya ajarin ya Tante. Nah ya udah. Kan orang tiba-tiba interaksi telepon. Kalau kita yang udahlah nggak usah bantu lah, ngapain saya juga ngerti tuh. Kita udah ngeblok diri gitu loh. Ya kita harus gimana, open, ramah, welcoming ke orang itu kita nggak bisa buat sih ya memang kalau bawaan kita harus gimana ya, biasain sih sebenarnya itu, karena sebenarnya orang bisa berprasangka buruk kita kalau kita lihat image kita pertama mungkin karena kita diam, padahal sebenarnya kita nggak jutek-jutek, lihat jutek banget deh dia tuh orangnya, kayaknya galak banget deh. Padahal sebenarnya kalau sudah tahu, mungkin orangnya juga ngocol kali, lebih lepas aja. Tapi karena makanya saya bilang istilah nggak tahu, nggak kenal maka nggak sayang itu sebenarnya agak lain. Kita nggak boleh lagi bilang nggak kenal maka sayang. Kalau nggak kenal makanya nggak tahu. Gimana bisa sayang, tahu aja nggak, ya kan? Jadi perlu, makanya just say hi, halo, itu udah efek itu luar biasa. Karena kenapa? Karena di 001 itu kan saya juga cuma bilang say hi, halo, ini, halo siapa, halo ini, halo siapa. And then after that kita udah nyimak nih apa yang Koko bilang. Hanya itu loh. Betul. Pada awal dari situlah ya udah kayaknya rata aja, kalau nggak nyapa rasanya ada yang ketinggalan. Justru kemarin ada yang nanya, kan pada saat saya nggak ikut live, Susan kemana? Gak rame, nggak ada CPR. Oh masa sih? Kan masih banyak, ada Pak RT dan lain-lain gitu. Jadi gimana mungkin ya kembali lagi vibrasi positif kalau komunitas kita ini sangat kuat. Jadi biarpun kita sama-sama nggak kenal, belum ya nggak pernah ketemu physically, tapi kerasa sih bonding itu. Nah itu situ kita udah build relationship loh.
Ya, kita jauh betul. jauhin dulu, kita bilang kita mau build bisnis. Kita jangan mikir, oh gue mau bisnis sama lu, gue mau jualan sama lu. Cuman misi gue cuman itu, tapi enggak. Jadi di sini kita kan build relationship yang maybe one day kita nggak tahu kita bisa joinan. Yang kita justru dari situ kita lihat, oh ini cocok nih, orang ini asik nih, nggak bisa dipercaya nih, bisa begini. Justru itu yang penting sih sebenarnya. Karena kita namanya bisnis, kita harus ketemu partner yang bisa kita percaya, yang reliable. Ya maksudnya ya jangan ada orang yang jaim, yang ramah tamah itu hanya ada karena ada udang di balik batu doang. Along the way kita bisa kelihatan sih, maksudnya orang ini benar-benar sincere apa enggak sih, genuine enggak sih, emang benar-benar ada maunya enggak sih, itu kerasa sih. Sedangkan di grup aja begitu ada yang negatif aja, seleksi alam out kan, kita nggak bisa terima. Koko sendiri pasti kerasa, itu yang lainnya pasti kerasa. Iya, iya. Dan gimana kitanya semua itu saling gimana ya, pasukannya ini benar-benar begitu satu komando aja langsung jalan. Karena kita udah feel-nya itu udah dapet. Ya, betul sekali. Kembali lagi yang dibilang Brunil, kita harus kasih rasa, dan rasa itu semua sudah di dalam. Jadi di dalam bisnis apapun kita online ya, untuk makanya kenapa saya bilang saya nggak akan cerita terlalu banyak tentang how build relationship di bisnis yang sudah ada, karena saya tidak ada kompetensi seperti itu. Tapi justru dengan pengalaman saya mungkin beberapa bulan ini, untuk orang yang awam, yang aduh gimana, mau mulai itu gimana, mengatakan PD-nya itu dari mana? Kalau kita nggak mulai, gitu. Kembali lagi, banyak banget kan insight dari Koko itu, bagus banget. Mulai aja dulu. Apa susahnya sih mulai? Kalau salah ya kita rubah. Mulai banyak kan yang kepo tuh, IG story udah latah kan, udah rajin kan, Pak RT lah gitu. Udah tuh. Bawa anak aja, tapi sebenarnya dia pengen, ya yang pengen itu kali ya. Jadi saya Bro Jonathan pagi lagi bangun pagi katanya, ayo pagi-pagi apa namanya olahraga gitu. Iya. Dan nontonnya udah terlambat, saya lagi baru bangun tidur kali itu. Ya jadi ya itu, karena kita mulai aja dulu, bener-bener apa yang dibilang di Koko itu semua dapat insight. Jujur kayak kemarin tuh David bilang, coba saya Susan outsourcing, kira-kira mau ngomong apa, bahas apa tentang how to build relationship. Sebenarnya saya nggak outsourcing, justru saya kalau udah saya capek coba saya cari, nggak dapet, nggak klik loh, karena terlalu mungkin teori orang sudah banyak tahu. Betul. Dan sudah banyak dijalanin. Tapi ini adalah mungkin bisa dibilang how to build relationship in this new era, ya, in new situations yang orang pada semua kaget. Kita harus gimana? Harus online. Gimana kita harus online? Mungkin klise banget bilang, iya bina hubungan, harus tetap semangat, jualan harus gaspol. Kalau misalnya ditolak ya bangun lagi. Tapi kita nggak pernah dapet rasa itu. Kalau kita nggak dapat rasa itu, kita nggak akan bisa benar-benar menjalankannya so fully. Kayak apa yang Kokotomi rasakan dari dia titik tinggi terindahnya jatuh lagi balik lagi, dan kalau tidak dia rasakan itu, dia nggak akan bisa sampai hari ini menceritakan dengan ras. Orang bisa punya pengalaman hidup yang pahit, yang mungkin lebih sama. Tapi bagaimana dia menggunakan kejadian pahitnya itu, menggunakan rasa untuk sharing ke orang. Betul. Nah, itu juga bisa, makanya ini mungkin dari teman-teman semua ya, harus sadar juga, apalagi lagi membuat sebuah usaha ya. Nah, tadi kayak si Susan bilang, mungkin kita punya tim salesnya gitu kan, kita mungkin tim di lapangan, di outletnya kita semuanya. Saya jadi ingat juga tadi Kotomi bilang, pada saat waktu di mallnya dia di situ, dia ada satu outlet, Hippo, ya kan, dia punya outlet di situ. Yang dulunya saya tahu juga sih, tetangganya kiri kanan punya toko, ada yang jual makanan, snack atau apa yang saya tahu di situ ya, kalau salah. Semua hilang, ya kan? Yeah. Ownernya pun terkena imbas, ownernya ternyata ada yang sampai sakit segala semuanya. Itu Kotomi sangat-sangat sensitif sekali, sangat mungkin bisa dibilang hal itu terbangun karena adanya relationship yang bagus
antara Kotomi dan seluruh pekerjanya di situ. Mungkin Kotomi nggak, kalau tanya langsung ke orangnya mungkin nggak akan ngomong gitu kan, nggak bakal ngomong kalau aduh saya udah punya mental nih, udah rasanya gimana ya, dulu kalau ke sebelah gue lagi bosan atau apa, gue bisa colek sebelahnya ngomong gue ini dong ini. Nah, sekarang nggak ada ya kan, terus dia harus mainan handphone, terus mungkin dia juga mikir aduh ini usahanya si Koko juga, kalau saya nggak giat juga usaha Kotomi juga nggak jalan dong gitu kan. Nah jadi akhirnya mereka juga punya kesadaran seakan-akan usahanya Kotomi ini jadi usaha bersamanya mereka juga kan. Makanya mereka pas waktu Kotomi ngomong kayak gitu, saya juga bisa ngomong gini, kenapa? Saya kan sering belanja, ya nggak sering amat tapi saya belanja beberapa kali di tempatnya Kotomi. Saya bisa ngerasain perbedaannya. Kalau saya belanja sama Kotomi lain ceritanya. Saya selalu kalau belanja di situ yang layanin adalah pegawai Kotomi. Nah, saya bisa ngerasain gimana mereka punya product knowledge. Mereka bisa ngerasain gimana kalau saya butuh advice, handphone apa yang cocok. Saya butuh advice, aksesoris apa yang cocok. Mereka itu berbicara bukan sekedar level pegawai. Iya, bukan hanya sebagai semata, bukan. Iya, mereka punya level adalah sebagai gua menjual ini produk gua, seakan-akan gitu loh. Bukan produk bos gua, tapi produk gua. Dia kasih rasa this is mine, punya dia sendiri. Benar banget. Jadi itu harus disadarin. Semua nih teman-teman yang ada di sini harus disadarin. Kalau kita punya tim sales, kita punya tim yang di retail, jangan bicara kalau kita stres oke. Kita stres boleh oke. Tapi bangun relasi itu bukan cuma keluar, bukan cuma ke customer kita. Bangunlah relasi ke dalam tim kita. Karena tim kita juga punya masalah yang sama. Mungkin nih kita mikirin gimana ngegaji mereka. Tapi mereka juga mikirin gimana yang gue makannya. Mungkin suami gue udah nggak kerja, atau istri gue juga sekarang nggak kerja, atau mungkin keluarganya ada yang sakit atau apa sebagainya. Kalau lu cuma ngegas terus, misalkan ya kayak ini kita ngomong secara ini aja deh. Kalau dulu saya pernah jadi sales, salesnya kebetulan saya beda divisi ya, tapi ini ada di kendaraan lah gitu. Tiap hari digas terus. Lu jualan dong, lu gini gitu. Coba kalau sekarang lakukan hal itu, silakan aja, ya kan? Yang ada timnya bubar, penjualan nggak mencapai. Yang ada kita sebagai leadership juga, sebagai owner juga nggak akan yang namanya punya satu keterikatan. Mau berapa kali? Nah ini kita juga ngomong ya, bangun relasi itu kelihatan juga. Kalau misalkan kita sering kali dapat pegawai yang turning over tinggi, kira-kira bermasalah nggak? Ya. Berarti kan bermasalahnya bisa dari kita atau juga orang itu sendiri. Tapi karena kenapa? Karena kita sama dia nggak ada hubungan komunikasi, nggak ada relasi, ya kan di dalam timnya kita. Pas kita bilang, aku percaya dong, Kotomi itu sekarang gini aja. Kalau kita datang hari Minggu, kita kumpul sama Kotomi di atas. Di bawah, kalau memang semua pegawainya itu nggak bisa punya perasaan untuk menjadi satu tim, ditinggal ya udah, mainan handphone sendiri. Itu udah terus banget. Customer lewat juga dicuekin aja gitu kan. Iya. Bos balik baru. Iya kerjaan itu. Nah, itu pernah kejadian di saya. Oke. Ini saya ngomong nih, pernah kejadian di saya. Saya pergi honeymoon. Pegawai saya juga mungkin pergi honeymoon juga. Padahal bisa dibilang kurang baik apa. Makan, kamu apa yang saya makan, kamu makan.
apa yang saya punya, bawa makanan saya kasih. Gaji cukup. Kalau bisa dibilang kondisi saat itu gajinya lebih dari cukup pokok lain. Peralatan semua lengkap. Kurang apa coba? Ternyata ada satu miss yang saya nggak lakuin mungkin. Adalah membangun hubungan yang baik. Iya. Jadi kembali lagi kok, hubungan relasi bisnis bukan hanya dengan customer kan, semua Betul. Mencakup inner itu juga and bilang ya itulah build relationship in business. Mau sama staff, mau sama customer, mau sama orang baru. Karena sebenarnya kayak kita di masa baru ini kita kan perlu cari orang baru ya. Kita nggak mungkin cari orang-orang yang sama lagi. Misalnya kayak kita jual MLM, paling customer kita bisa beli paket yang baru untuk mungkin family-nya atau beli stok barang yang bisa mereka pakai ulang. Tapi kita kan perlu orang baru, kita perlu lead yang baru untuk masuk ke funnel kita. Kalau kita nggak buka diri, kita kan susah. Coba saya mau tanya teman-teman semua. Bayangkan kalau kita ini adalah seorang anak kecil. Kita mau, besok nih kita sekolah, first day school. Apa sih yang menjadi kekhawatiran seorang anak kecil atau kita udah masuk di lingkungan yang baru? Coba, kalau Koko David apa? Yang lain bilang apa? Kira-kira apa? Kekhawatiran atau ketakutan untuk kita masuk ke lingkungan yang baru. Apa sih? Nah, yang menjadi coba. Ketakutan. Apa itu? Di tempat saya belum ada keluar tuh jawabannya. Saya juga ini lagi saya scroll gitu. Hari-hari, Ko Ivan kok terlalu ganteng lah, nggak usah bilang. Ko Ivan tuh mah nggak ada yang lawan dah. Paling ganteng dah. Nih, Ci Julia bilang malu, takut nggak dapat kursi duduk di depan. Oke, si Atomi ketawa tuh. Takut nggak cocok ngomongannya, Bro Deki bilang. Kasih Bami aja Deki. Nah, kalau Koko sendiri gimana? Koko bayangkan Koko mungkin jadi seorang anak kecil, mau masuk sekolah, atau masuk ke lingkungan baru aja deh. Koko bakal dipindah tugasin. Kekhawatiran apa yang paling mendasar banget deh, nggak usah muluk-muluk deh, takut nggak apa gimana. Pokoknya yang alamiah banget, yang manusiawi banget. Apa yang Koko takutkan? Pengalaman. Saya juga dulu kerja kan. Apalagi ini kita ngomong ya. Waktu saya kerja, saya posisinya langsung menggantikan. Harusnya di situ ada orang yang senior, tapi saya langsung masuk posisi di mana dia yang harusnya ada. Gitu. Saya manajer waktu itu masuk. Padahal di situ ada yang lebih senior umurnya dari saya. Kenapa dia harus jadi timnya saya? Ya awal pertama masuk pasti dicuekin, saya dikerjain lah. Apalagi waktu itu saya harus megang 15 orang tim sales yang umurnya bisa dibilang bedanya bisa 8 sampai 10 tahun di atas saya. Lo anak baru, anak bawang misalnya, anak baru lulus lah istilahnya. Lo ngapain lo di sini gitu, udah mati kan? Itu saya butuh waktu sekitar. Jangan coba-coba intimidasi. Gue nggak bakal intimidasi. Kalau preman gue takut deh sama preman. Nah, pas waktu itu saya 4 bulan di situ ketemu sama mereka itu, dikerjain, dikasih datanya bodong, penjualan apa, sampai ada terjadinya mereka bawa uang kabur. Semua itu kejadian. Saya bilang, Pak, saya salahnya di mana? Terus akhirnya ya memang dari semua 15 itu nggak semuanya begitu. Tapi akhirnya yang mereka tahu, mereka lihat saya setiap hari gimana aktivitas saya, yang bisa dibilang nih, ini anak bisa jualan nggak sih? Jangan-jangan cuma nyuruh-nyuruh doang. Saya praktekin. Saya datang visit, zaman itu masih bisa visit ya, belum ada main-main sosial media kayak gitu. Visit ke customer kayak gitu. Dia ngeliat cara saya gimana ngedealing kayak semuanya. Dia bilang, Pak, ini susah Pak. Saya ketemu orang ini nggak bisa deal-deal terus. Oke, saya datang, yuk kita ketemu bareng-bareng. Dari situ mereka akan respect gitu. Jadi kita kalau misalkan masuk ke lingkungan baru, kita harus tahu juga apa sih
yang mereka butuhkan dari saya? Apa sih yang mereka harapkan dari saya? Kalau kayak anak kecil baru masuk sekolah, kayak dulu saya masuk sekolah, ya mungkin kalau saya dulu SMA juga saya masuk kan beda sekolah, saya pindah sekolah. Ya namanya dibully itu udah biasa. Saya saya dibully sama kakak senior, digebukin ya iya juga gitu kan. Tapi akhirnya mereka tahu juga kok apa namanya, oh David tuh ternyata apa orangnya nggak kayak begini kok, sudah gitu. Memang butuh waktu untuk kita bisa masuk ke dalam satu lingkungan, diterima sebagai orang yang apa adanya, bukan sebagai ini ya, jangan bergaya-gaya kita pakai topeng ya, jangan ya. Kalau pakai topeng tuh mau berapa lama, mau berapa tahan, nggak bakal bisa. Betul. Pasti akan terbongkar. Kalau emang kita orangnya temperamen, kita orangnya sumbu pendek atau sumbunya kita emang orangnya sabar, sudah itu semua akan kelihatan. Iya, betul. Nah, tapi gimana caranya kita dengan pribadi kita seperti ini pun kita juga harus bisa apa namanya membalance lah, kayak dalam kelompok yang begitu besar kayak di kelompok kita juga gitu, ya kita pintar-pintar membawa diri kita juga soalnya. Jadi kalau bisa kita summarize, satu hal yang orang takut begitu masuk aja ke lingkungan baru, mau kita anak kecil, orang dewasa, diterima kan kok? Tadi kok bisa nggak kita diterima? Betul. Bagaimana kita bisa diterima tergantung kita bagaimana kita membawa diri juga, ya kan? Betul, betul. Apalagi kita sebagai orang baru, kayaknya wajar banget ya kalau kita yang memulai duluan. Sebagai satu etika, ya kita ya menyapa senior mungkin. Kembali lagi, cukup say hi, halo, apa kabar? Ya kan? Simple kan yang seperti saya lakukan di live mana-mana. Saya ikut join siapa yang lagi join, saya ikut nimbrung. Saya cukup say hi karena saya kebetulan karena saya sering lihat nama ini di grup ini ada, di ini ada, ya why not say hi aja? Atau cuma say hi, nggak ada melakukan, maksudnya, oh saya ada jualan ini loh, kamu beli nggak, mau gimana nggak? Maksudnya kan nggak, just say hi. What's wrong with saying hi? Betul. Jadi, orang merasa, oh ini setiap kali ketemu dia ini kok say hi ya? Kita sudah somehow kita udah build image, build relationship yang kita nggak pernah tahu ujungnya nanti bakalan kemana. Betul. Jadi saya bilang mulai aja dulu, betul lah seperti Koko bilang, mulai aja dulu, apapun itu mulai aja dulu. Kayak di MLM kita bilang ya mulai aja dulu, harus mulai aja, pokoknya harus gaspol deh. Tapi kalau kita nggak ngerasain yang namanya tuh mulai aja dulu itu gimana, kita nggak akan pernah tahu. Nah, ini teman-teman, ya apa namanya saya mau tanya, Sis Susana punya waktu nggak nih? Ini kayaknya teman-teman semuanya lagi masih pada on fire nih. Dia bilang. udah lewat 1 jam ya kok ya. Saya nggak pernah. Tinggal 2 menit lagi. Kita mau lanjut atau enggak nih? Mau 2 sesi nih. Aduh, tadi saya pikir saya juga gak bakalan tahu mau ngomong apa loh. Bisa lewatin 1 jam nggak ini? Ini malah sudah mau 1 jam. Oke, saya invite teman-teman masih nonton ya, kalau nggak jangan cuma jangkrik sama nyamuk aja nih yang datangin kita nih. Makanya, ini saya mau nanya, mau lanjut nggak semua? Kalau mau bilang lanjut gitu. Nah, ini semua pada bilang lanjut. Ya. Aduh, lanjut ya. Mau ngomongin apa? Nah, mau ngomongin apa nih? Oke, kalau misalkan mereka mau pada lanjut, tolong kasih pertanyaan. Ya, boleh. Lagi pesannya seperti apa nih sekarang? Kita kan lagi ngomongin tentang membangun relasi dan berbisnis. Nah, tadi yang belum kesampaian dijawab pertanyaannya, misalkan ada yang kelewat, ini di comment box tuh sebenarnya sebelahnya ada tanda tanya, ada simbol tanda tanya. Itu kalau diklik, kita tulis di situ, bisa muncul lebih besar tulisannya. Nanti si Susan atau saya di layar tuh akan nongol langsung. Dan itu nggak akan ke scroll ke atas. Oke. Jadi udah ada 2. menit biar bisa di save nih, udah pada bilang save dulu kok, save dulu. Oke. Kalau gitu sekarang saya tutup, kita langsung ke 2 ya. Oke, saya keluar dulu, nanti kita podcast lagi ya. Oke. Bye. Ya. Oke, yuk. Nanti langsung masuk ya semua teman-teman ya. Yuk. Oke.
Halo semua teman-teman. Ini kita mulai lagi part 2 ya, membangun relasi dalam berbisnis part 2. Semoga teman-teman yang tadi udah masuk, kita join lagi. Halo Sulis Kristiani, halo. Halo Hillary, halo Ci Susana. Ini Ci Susana udah masuk lagi nih. Kita undang ya. Kita lanjut. Halo, Ci, Peking Duck Lovers nih. Kemarin nggak ketemu nih kita. Halo. Hai, Tin. Saya sapa dulu deh, soalnya tadi kita fokus ngobrol. Hai, Dek Elin. Betul. Iya. Halo, Biasa kalau saya sapa lewat verbal, lewat chattingan, hari ini saya sapa lewat suara. Hai, Sansan. Nah, ini kebetulan ada juga leader saya di MLM, juga udah ikutan. Thank you ya, udah support tadi. Halo, ya. Hai, Cincin. Wah, asik sepedaan Koko, wes. Ternyata suka ngegoes juga nih. Iya, lagi goes kan ini masa pandemi ini. Nah, itu ngegoes tuh sebenarnya juga seru loh, sis. Saya kan juga sebenarnya dulu punya usaha toko sepeda itu kan. Jadi komunitas di sepeda itu juga asik juga loh. Bangun relasi juga bisa jadi olahraga juga loh sebenarnya. Iya, jadi nggak harus selamanya kita bilang bangun relasi itu harus ketemu customer atau di mana aja, mesti yang formal. Ya, justru dari kita berteman dengan komunitas lain, komunitas goes lah kita bilang. Kita bisa juga. Nah, ini sudah ada pertanyaan nih. Nah, ini kan benar nih, pakai simbol ini. Apa yang dilakukan pertama kali pada saat bangun tidur selain doa pagi ya? Nah, jawab jujur atau gimana nih? Jawab jujur, nanti saya juga jawab jujur deh. Jawab jujur ya. Cek grup 001. Itu biasanya top list itu. Chattingannya pagi-pagi dari jam 5 tuh udah ada chatting, udah mulai masuk tuh biasanya tuh. Iya. Ya udah dijawab jujur ya Cici dia. Atau Calvin ketawa tuh. Iya, betul. Nah, soalnya kalau saya sama deh. Ya sih, gimana nggak sumringah. Kita kan semua di grup itu positif. Jadi begitu bangun tidur, auranya bangun tidur, mau tidur juga udah yang senyum aja. Udah full gitu. Benar. Nah, ini teman-teman juga nih tadi pertanyaan tadi ini coba sebut juga nih gimana nih? Kalau tadi kita nggak pagi-pagi sana. Ya Omega sikat gigi dulu katanya. Ya. Iya, sikat gigi dulu. Sebelum balas chatting dia udah pastikan aura dia tuh seger gitu loh. Boleh. Iya. Ya. Nah, ini tadi sebenarnya ada pertanyaan atau hal apa nih? Tadi ada Cici Dudes, semoga sih Cici Dudes gabung lagi di sini ya. Iya. Tadi kayaknya dia lagi tadi ngobrol curhat mengenai dia lagi kondisinya lagi susah. Usahanya dia laundry, setahu saya laundry baju. Kondisinya mungkin dia sekarang lagi terpuruk usahanya. Waktu itu sempat dia bertanya gimana sih caranya untuk bangun usaha, tapi dia terpaksa harus sewanya itu di stop, sewa usaha di stop. Dia harus mulai usahanya dari rumah. Dia bingung juga. Kebetulan waktu itu Cici Dudes juga kasih pertanyaan itu pas di IG live-nya saya yang pegang tanya mentornya. Jadi Cici Dudes, saya sih cuma mau kasih masukan aja gitu. Apa yang Cici Dudes alamin, saya juga alamin. Kondisinya saya bukan berarti lebih baik dari Cici Dudes juga. Teman-teman juga di sini banyak juga yang kondisinya tidak lebih baik dari Cici Dudes juga. Tapi kita yang penting adalah kalau kita punya komunitas yang positif, kita punya teman yang positif. Cici Dudes kalau belum gabung di Vibrasi 0001, kontak Ci Susan atau kontak saya silakan, nggak apa-apa. Iya. Nanti gabung aja di kita. Kita bisa misalnya coba
kalau Cici Dudes bisa terbuka seperti ini, banyak teman-teman juga nanti yang akan memberikan sharing pengalaman hidupnya dia kepada Cici Dudes. Jadi mungkin Siapa ide tahu, banyak ya. betul. Siapa tahu tercetus ide. Atau mungkin gini, Cici Dudes misalkan bilang punya permasalahan di permodalan. Permodalannya sekarang lagi susah. Cara apa namanya mengatasi hutangnya seperti apa gimana. Di sini tuh banyak teman-teman juga punya pengalaman hidup yang mungkin pengalamannya sama atau jauh lebih parah yang dulunya. Di sini kita berbagi sehingga apa yang dialami bisa meringankan dan langkah kita akhirnya juga nggak berat. Iya. Terus terang berat itu kalau kita hadapi semua itu sendiri. Betul. Ya, betul. Kayak gitu. Coba jadi step pertamanya mulai aja dulu masuk ke grup kita. Karena kayak kemarin kita teman di grup pada nggak tahu IG story, nggak tahu ngetek, udah pada tahu ngetek kan? Karena kita semua pada bantuin. Ya kita mau dibilang kita kepo bantuin nggak juga, tapi ya karena kita mau bantu ya udah akhirnya semua pada masuk. Caranya gimana kita ngasih tahu ke teman-teman, udah pada bisa kan? Ini pertanyaan ke Bro Deki nih, apa yang Sis lakukan bila bisa cuti 1 tahun tapi tidak ada konsekuensi negatif terhadap hal tersebut? Apa yang akan saya lakukan ya cuti 1 tahun? Ya oke. Anggap aja kemarin saya udah cuti 3 bulan ini ya, karena saya juga sempat dirumahin. Ya gitu saya akan lebih banyak relasi ya, dan secara online mungkin juga belajar. Apalagi saya juga masih baru nih di bidang bisnis, masih banyak belajar. Kalau Bro Deki nanya konteks saya, yaitu saya akan lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang saya anggap positif. Kita nggak usah dulu ikut seminar orang banyak-banyak, tapi cukup kita ikut. Mulai aja dulu ikut IG Live yang kayak Bro Neil, sedangkan ikut IG Live Teh5 aja saya dapat banyak insight gitu loh. Jadi jangan menutup diri, oke ini bagian yang mungkin bukan bagian kita nih, nggak seagama dengan kita nih mungkin, tapi kita nggak pernah tahu insight apa yang kita bisa dapat dari sana. Jadi 1 tahun itu ya kita bina, kalau memang kita harus di rumah aja, kita bina relasi, kita cari info, kita enrichment kita sendiri ya dari online. Apapun kita pelajari hal yang baru, apalagi kita harus semua sekarang online ya, mau nggak mau kita harus belajar banyak online, gimana cara utilize IG, belajar cara handle IG ini, algoritmanya bagaimana, itu juga takes time loh, nggak segampang yang mungkin kita udah dapat kisi-kisi dari Bro Niko, kalau kita nggak apply, kita nggak benar-benar baca lagi, ya nggak bisa loh. Nggak segampang itu kita mempelajari dan memahaminya gitu. Betul. Jadi kayaknya Packing Duck Lover kapan-kapan saya undang juga nih tanya mentor ya, Ci. Bukannya ada jadwal tanggal 12 ya? Tapi sama Bu Bro Eriadi kan tanggal 12? Kalau gitu boleh tuh. Berarti Bro Eriadi aja. Nah, emang Bro Eriadi udah ada jadwal kan tanggal 12? Oke, good kalau kayak gitu. Nih ya. Nah, apa namanya? Ada pertanyaan lagi nggak? Ayo dong teman-teman. Ini udah masih panjang loh nih. Iya. Wes, udah dijadwal. Hehehe. Nah, kalau itu Bro Eriadi misalnya susah nyobain bebeknya, boleh kasih ke saya aja, Ci. Bagian food testingnya ya nanti ya. Ya mungkin sambil pertanyaan, saya masih mau nyambung yang soal yang tadi. Kenapa saya rasa penting banget kita di masa sekarang ini, kita harus buka diri sih. Benar-benar kita harus kita berpikir positif. Bagaimana jangan kita anggap lu siapa, lu benar-benar nggak akan jadi siapa-siapa kalau kita nggak kasih tahu kita siapa. Orang kan pasti anggap kita stranger, lu ketok pintu nih, siapa? Kalau lu nggak nyaut, kita nggak nyapa, orang nggak akan pernah tahu kita siapa. Kita nggak ngetok, nggak kasih tahu kita siapa aja, orang bisa dalam sisi banyak. Ini orang yang baik, stranger, maling atau gimana? Sedangkan maling sekarang aja udah berkedok pakai jas, ketok kan ya, orang jahatnya ya. Ya. Betul. Karena ya itu, sudah kita bersapa, kita tunjuk kita siapa, jadilah diri sendiri. Kayak David bilang, kita nggak akan bisa berlama-lama pakai kedok atau topeng, ya jaim. Just be yourself. Karena dengan begitu,
orang akan lebih tahu kita ini siapa. Dan benar-benar sebenarnya dengan kita menyapa orang aja, kita sudah mulai membentuk mental. Kita mau di dunia MLM, di asuransi, mau di dunia bisnis apapun, kalau mental kita nggak kuat, mental itu juga banyak step level ya kalau menurut saya ya. Kalau mental kita nggak kuat hanya untuk bilang hi, hello, wah sudah deh. Itu udah paling gampang banget, paling basic banget. Kalau itu aja udah nggak bisa, itu rasanya udah nggak ketolong deh saya rasa. Gimana caranya si Susan waktu menghadapi ada customer yang banyak maunya rese banget? Ini juga mental. Kita harus ngomongin soal mental, bukan soal kita bilang beraninya ya. Sabar itu juga mental. Ya, kita mau dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dunia bisnis kita banyak tekanan. Ya, tekanan itu kita nggak bisa bilang bagaimana. Kita nggak bisa bilang tekanan satu-satu kondisi itu bisa berbeda-beda. Kalau kita juga udah nggak sabar, nggak bisa. Bagaimana kita bisa sabar? Yaitu be positive. Kalau kita nggak be positive, udah deh. Sabar itu udah pasti nggak ada. Landasan utama sabar itu kita harus positif, yakin. Kalau kita nggak yakin, nggak teguh juga, nggak ada itu namanya sabar. Betul. Kan? Betul. Kita semua berproses. Di MLM itu kita ada jenjang-jenjangnya. Kita nggak bisa bilang, kita nggak bisa bandingin, yang ini udah dalam 3 bulan tuh udah jadi nih, naik level nih. Gue nggak pernah nggak jadi. Udahlah nih, orang nggak di bagian gue. Tapi kita harus tahu, kita udah mental lu udah kuat belum untuk naik level. Setiap level kita kan perlu mental ya. Mental setiap level itu beda-beda. Lu sudah siap nggak untuk naik level ini? Wadah lu udah diperbesar belum? Udah ready belum? Karena ngomong ini, saya pernah kejadian ini kemarin baru ini aja. Justru kalau saya nggak ikutin vibrasi 001 ini, saya akan bakalan negatif banget. Jujur, di vibrasi 01 ini, banyak orang jadi mulai tahu saya siapa, MCI itu apa. Banyak yang nanya, ini apa sih, gini DM. Dan memang ketemu, mungkin saya nggak tahu orangnya di dalam apa nggak, tapi it's okay, saya hanya cerita ini sharing, bagaimana mental itu bisa kebentuk. Mungkin kalau di dunia itu, mental tuh sekuat baja, kita harus kuat apapun. Customer udah di PHP-in, mau bagaimana harus tetap strong. Tapi kalau kita nggak pernah yang namanya ngalamin, itu namanya ditekan sebelumnya ya, kita nggak akan pernah ngerasain, saya siap tertekan, saya bisa bangkit dari ketekanan itu. Tapi karena justru kita sudah mengalami yang namanya banyak tekanan, kita jadi oke, kita bisa menghadapi tekanan, dan kita bisa menyikapi dengan positif. Kenapa saya bilang, sorry ya, Vin, bentar saya jawab pertanyaan lu ya. Oke, saya masih mau nyambungin soal ini. Soalnya ini saya rasa penting banget. Di vibrasi saya dapat kesempatan ketemu orang. Dan peluang untuk closing orang ada. Dan di situ juga ada suatu edukasi buat saya. Saya mendapatkan experience di mana kita bisa bilang tanda kutip itu di PHP, di PHP atau ya, udah sedikit satu step lagi kita closing, tapi nggak jadi. Ya, kita yang orang lain yang closing ceritanya. Oke, ini saya cerita ke orang, saya bukan no hard feeling ya, karena dulu justru saya merasakan ini, jadi saya bisa lebih legowo, benar. Begitu dia bilang nggak jadi, ya udah saya santai aja, karena memang kalau rezeki kita nggak bakalan ketukar. Rezeki tahu alamat kita. Kalau udah rezeki kita, pasti satu hari itu bakalan jadi rezeki kita. Tapi kalau kita udah bukan rezeki kita, mau kita usahakan sampai gimana pun nggak akan dapet. Betul. Jadi satu customer itu udah saya deal, saya kasih tahu gini, tapi dia kasih tahu, sorry ya, karena kebetulan adik ipar saya juga jualan ini. Saya kalau nggak ngambil itu nggak enak. Kalau kita yang negative thinking, gila, lu udah gua apain, lu pasti bakalan sebel banget deh sama orang kan ya. Tapi saya begitu dia bilang gitu, saya langsung memposisikan diri saya di tempat dia. Bagaimana kalau saya yang posisi dia, nggak enaknya itu gimana? Tapi nggak enak itu bukan sekedar, oh iyalah gue ngerti deh. Tapi sebenarnya kita ngerasain, kembali lagi soal rasa. Kita bisa ngerasain gimana rasanya kalau nanti dia harus berhadapan dengan ipar dia, atau siapa dia lah yang jualan sama dia, tiba-tiba ditanyain. Oh oke lah, memang nggak apa-apa. Ya udah,
lu support ipar lu bagus gitu. Saya bilang support aja. Mudah-mudahan juga kalau lu sudah ada beli dari dia, bagus, lu pakai aja, gunakan dengan maksimal. Anytime lu perlu info segala macam, lu masih bisa kontak gua. Padahal saya bilang lagi, lu pastiin ipar lu ini pun kepada siapa saja yang udah pernah beli punya produk MCI, kayak punya cincin aja kan pakai MCI itu. Saya bilang, kalau ada apa-apa langsung boleh tanya aja, bisa tarik informasi ke saya. Kayak kemarin dia mau beli, ada kaos kakinya, dia ada sarung bantalnya, Cici masih hubungan nggak sama upline-nya? Kalau apa coba cek dulu, karena kan itu sudah member. Jadi kan ada keuntungan yang bisa dia sudah member, nggak mungkin lagi dong join ke sini, kecuali memang dia sudah gak aktif, ya ada alternatif lain yang saya masih bisa bantu. Di situ kan saya bantu cari solusi. Nah, coba Cici cari dulu, kalau memang nggak bisa, nanti kita cari alternatif lain. Memang sih kita pengen ya, ini mana kita jualan, kita niat pasti ada buat closing orang, tapi nggak semata itu toh. Nah disitulah kita dilatih nih mental sabar kita, dan mental kita oke, di PHP ya udah nggak masalah, karena menerima PHP dengan logowo itu ataupun kayak cuma diiming-imingin doang itu perlu satu mental juga ya. Bagaimana kita menghadapi mental itu, oke, ya memang bukan rezeki kita, ya sudah, kita sudah do our best, dan customer itu pun bukan, ya maksudnya reason yang dia kasih itu ya oke, masuk akal. Ya udah, bukan rezeki kita, ya udah next. Dia memang banyak. Kalau memang bukan rezeki kita, next aja. Tapi ya bagi yang sudah, bagi upline yang sudah ngomong gitu, saya kan gampang. Kalau nggak dapet orang ya udah next aja, skip aja. Tapi kalau kita yang nggak pernah ngerasain, ya lu mah gampang ngomongnya. Rasa gue yang rasanya, lu kan gue rasain, lu berasa aja kita bisa beda. Apa yang dia rasakan pada saat dari PHP dengan kita mungkin beda. Dia memang mungkin sudah ngerasain, tapi pada saat itu mungkin bisa jadi PHP dari pertama dia kesel lah minta ampun. Tapi PHP saya bisa accept dengan legowo. Ya udah, nggak ada sakit hati, nggak gimana. Oke, udah, berarti saya harus cari orang lain. Ya udah, benar-benar ya udah lega, nggak ada negative thinking, nggak ada, pokoknya diterima dengan lapang dada aja, seperti segampang meninggalkan mantan. Mantan pergi, next mantan lagi. Ya kan? Aduh, mantan lagi nih dibahas. Ya karena begini, mantan bukan harus dihindari. Kita boleh, maksudnya mantan. Tapi gimana kita nyingkapin dengan kalau kita ketemu mantan? Kalau mantan ketemu ya udah say hi, udah. Gak ada kisah lain di antara. Kalau masih ada kisah di antara itu urusan lu, bukan urusan gua. Gua udah melulu pada end. Kan? Rasa yang sudah pernah ada, ya udah. Rasa kita sekarang ya teman aja, B aja gitu. Wah, ini pengalaman pribadi nih berarti nih. Enggak, bukan pengalaman pribadi. Justru kita perlu kasih penguatan ke orang yang mungkin kita sudah gimana, kita punya mental, kita harus punya masalah, kalau kita nggak bisa lepas, itu sama aja dengan mantan kan, itu di situ terus tuh. Kita nggak bisa lepasin satu masalah, kita nggak bisa tinggalkan masalah itu, nggak berani melepaskan, ya udah bebannya di sini terus nih. Sama kan, mau depresi kita, mau segala macam deh, ya kan? Oke, kita bahas jawabnya si Calvin dulu ya, dia udah nunggu nih dari tadi. Iya, itu gatel katanya. Aduh, ngomongin sih ada habisnya deh. Step by step memilih dan memilah relasi yang berfaedah. Iya. Ya kembali lagi, cara memilihnya kita harus sering banyak chat, bina hubungan kali ya. Kita berusaha, kita nggak bisa bilang kita stalking terus nih orang yang kita pantengin. Ya nggak bisa, kita perhatikan nih. Dari setiap mungkin kita komunitas, dia chattingan dia, itu kita bisa kelihatan nih orangnya gimana. Kalau memang dia jarang chatting, ya kita jadi nggak bisa tahu dong nih orang gimana. Ya mau nggak mau kita harus pendekatan sendiri. Kalau memang kita mau tahu atau dia yang menghubungi kita, berarti kita harus telisik dia gitu loh. Kecuali kalau yang dia memang orang yang aktif di grup, kita dari along the way dari setiap chatting yang beribu-ribu itu kita bisa kelihatan. Oh ini orangnya ini memang yang orang cocok, kayak si Kevin kan orangnya memang lawak tuh, banyolan terus tuh, kayak cincin juga. Suhu Nengsiu aja begitu, coba suhu loh, kita rasanya, waduh, terkaget-kaget nih saya lihatnya sendiri. Ya itu, dari situ kita bisa step. Ya kita melihat, mengamati, kita lihatlah dari verbal dia tuh bagaimana. Walaupun tidak kadang appearance, apa yang orang omongkan itu juga bisa menipu. Yang mudah-mudahan, kalau memang niat kita baik dan niat orang itu juga baik, biasanya Tuhan akan tunjuk jalan kok. Betul. Selalu bawa Tuhan dalam hidup kita.
Karena kalau kita nggak minta guide dari dia, kita mengharapkan guide itu dari orang lain, itu nggak akan bisa. Kayak hari ini Yang saya mau live aja, saya itu kan Ko David bilang canggung nggak, gugup nggak, rasanya gimana nggak? Iya, tenang aja, santai aja. Saya justru nggak prep apa-apa. Sesantai saya mau melahirkan. Wah, Iya, gitu saya ya. mau cerita sedikit ya. Waktu saya punya anak, pengalaman saya hamil pertama kali, namanya juga pertama kali dong. Pasti orang kan gimana gitu. Saya yakin. Saya gini, kembali lagi kita apapun itu kita perlu ada niat, yakin, berserah sama Tuhan. Kalau kita nggak lakukan, kita susah. Dari pertama saya tahu saya hamil, saya udah bilang nih, saya udah bina hubungan dulu dengan anak saya yang di dalam. Saya bilang sama dia, ini adalah experience, my first experiment to be pregnant. Gue pengen rasain rasanya jadi wanita seutuhnya, kata orang ya. Kalau normal itu kan wanita seutuhnya, tapi enggak juga sih. Tapi let me experience that, oke? Jadi saya udah ngomong sama dia, kan lucu kan? Anak saya sekarang udah 12 tahun yang paling gede itu. Jadi 12 tahun yang lalu saya udah punya pemikiran, bina hubungan itu nggak harus orangnya sudah ada dulu. Masih di dalam pun, dalam bentuk benih, janin, itu kita udah bisa ajak ngomong. Mungkin ini buat yang nanti mau bakalan married atau sudah punya anak atau ya ke depan tuh bisa sharing cerita ke anaknya. Kalau kita, apa yang kita mau, kita bisa langsung utarakan. Saya bilang sama anak ini, dia di dalam, pokoknya mami mau kamu itu lahir normal, mau rasakan apanya gimana rasanya normal, dan tolong, kita kan kalau cewek hamil tuh pasti tahu, 3 bulan pertama itu waduh mau muntah lah, bisa gimana ya. Tapi saya bilang, tolong, mami mau ngerasain normal, tapi tolong dimudahkan, bukan dimudahkan. Soalnya mami kerja. Pada saat itu saya masih ngajar. Background saya belum cerita tadi, saya tuh ngajar sebenarnya. Saya dulu guru. Oke, jadi saya guru. Jadi saya bilang kalau sempat saya ngalamin yang mual lah, yang gimana, itu bakalan susah banget. Jadi saya bilang tolong bantu mami sampai nanti kamu lahir, tolong dibawa santai. Kerjasama, kita kerjasama ya, saya bilang. Jadi lu enak, gue juga di dalam enak. Pokoknya kita kerjasama deh. Ya itu saya doain, saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, tolong kalau memang rasanya ini jalan lu, jalannya Tuhan, sorry pakai lu jadinya. Jalan Tuhan. Ya udah, bantu saya. Kalau memang juga Tuhan berkenan saya mau bisa kesempatan saya untuk mengalami semua ini, ya udah tunjuk jalan. Ya udah, akhirnya pada saat memang melahirkan, santai-santai aja. Saya nggak pernah ngerasain yang namanya mual, muntah, santai banget. Santai. Saya nggak bilang, aduh takut nggak mau ngelahirin gini-gini. Oh, enggak, santai banget, bener santai banget. Santai saya mau live sama kuku. Bawa santai aja. Betul. Ini saya ngasih masukan nih ke Bro Kelvin. Apa itu? Mana nih? Kelihatan nggak sih? Oke, kameranya saya agak bingung. Tapi apa namanya? Ini sebenarnya kalau bisa dilihat ya, ini ada gambar lingkaran, lingkaran anak panah, misalnya sasaran panah lah istilah. Nah, kalau saya sekarang ya, kalau mau bilang step by step memilah atau memilih relasi berfaedah, ini yang saya lakukan. Dibacain lingkaran paling luar itu adalah kalau saya bilang di sini adalah teman main. Teman main itu kenapa saya bilang teman main? Kalau teman main, lo ajak ngomong tentang hal yang serius, itu bukan tempatnya. Jadi lo jangan mengharapkan lebih dari itu. Teman main ya teman yang asik lah, teman yang ngobrol, teman apa yang asik. Tapi belum tentu dia bisa jadi orang dekat. Hanya teman main aja. Nah, kalau lebih deep lagi, kita bilang teman bisnis. Nah, teman bisnis itu berarti ya bisa bilang lo bisa main sama dia, ngobrol kayak gitu, diajakin bisnis juga dia orangnya fair, orangnya bisa dipercaya. Lebih deep lagi adalah sahabat. Sahabat berarti apa? Bisa jadi dia bukan teman bisnis, bisa juga jadi dia tuh udah teman lama, tapi dia selalu ada dalam hidup lo. Gitu. Lagi susah, lagi seneng, ada aja terus. Gitu kan? Nah, terus mungkin dia yang paling tahu sebelum kita ketemu jodohnya kita yang di tengah.
Jadi kalau udah dibilang namanya jodoh di tengah, ya itu dia udah bisa semuanya lah. Teman ngobrol, teman ngobrolin tentang bisnis, dia jadi sahabat kita juga. Itu udah paling dekat sama kita. Nah kalau mau milah, ya pilihan begitu. Jadi temen kita nih kira-kira temen yang diajakin ngobrol kalau bisnis nggak nyambung ya jangan ini orang nggak bisa lah gue ajakin berbisnis atau apa ya jangan digituin karena dia bukan temen yang masuk kategori bisnis gitu maksudnya sis. Nanti di foto aja kok, share ke grup. Iya. Soalnya kalau kayak gitu kita jadi rusak jadinya akhirnya kalau misalkan kita semua menganggap semua teman kita tuh semua ekspektasi kita semua sama semua itu jadi rusak. Iya. Pasti nggak bagus jadinya kayak gitu. Iya. Kemudian jawab ya, ya. Ada Su Nengsu. Halo Suhu Nengsi. Halo Suhu. Ini juga Suhu tadi yang benar-benar gokil banget ya. Iya. Dia yang Calvin jadi baca ini ya. Udah paham? tadi kita share di grup deh. Nah ini ada lagi nih dari Vanco. Apa tuh? Biasanya dari kalkulasi sampai eksekusi bisnis berapa lama? Biasanya bangun dari sampai eksekusi bisnis berapa lama? Ya tergantung juga kali ya. Ada yang relatif sih. Sebenarnya kadang ada yang tipe-tipe orang itu kan banyak beda ya. Kayak dibilang Pak James itu kan orang aja ada 7 karakter sales with empathy. Ada 7 tipe orang yang harus kita pelajarin. Karena ketemu tipe 1 yang penggerak, mah gampang. Orangnya udah open duluan. Tapi kalau orang yang mungkin tipe kayak politikus atau yang lain yang lebih skeptis, kita perlu waktu lebih lama. Dia nggak seperti orang yang penggerak. Mungkin harus beberapa kali kita ketemu, kita harus pelajari lagi ini orangnya gimana sih. Mungkin pada saat kesan pertama mungkin sama dia mungkin belum dapet. Mungkin harus beberapa kali kita liatin sih sebenarnya. Karena walaupun kita sudah tahu 7 karakter ini, kadang kita kan perlu belajar in-depth ya. Nggak setiap orang 7 karakter ini blek-blek udah begini nih orangnya. 7 karakter ini kondisinya beda-beda. Situasinya beda-beda. Jadi kita ketemu penggerak yang model seperti ini, penggerak model yang lain, ketemu politikus yang model begini, politikus yang model begini, ya itu tergantung sih. Sama juga bagaimana kita, ya semakin sering kita lakukan, mungkin kita semakin cepat lebih tahu gimana harus klik sama orang tertentu. Ada yang sudah jam terbangnya tinggi, mungkin sehari 2 kali atau berapa kali pertemuan dia sudah bisa klik. Betul. Tapi kalau orang yang benar-benar skeptis masih baru, mungkin harus beberapa kali dia harus dibikin sampai dia benar-benar santai, baru dia mau ngomongin soal bisnis. Karena apalagi lagi kondisi sekarang gini, apalagi dia lagi susah juga. Kita mau aplikasikan seperti yang biasa kita lakukan mungkin agak susah ya. Betul. Skeptis kan, dia pikir ini gue udah duit pas-pasan, kalau gue salah langkah gimana, lebih skeptis lagi orang itu. Benar. Itu pertanyaan lagi nih dari Bro Deki. 3 hal yang paling berharga di hidup Ci Susana. 3 hal yang paling berharga bagi saya itu yang paling berharga itu adalah kepercayaan. Setuju. Nah, kalau nggak ada kepercayaan itu susah. Ya, untuk sekedar percaya dan tetap percaya itu juga 2 hal yang berbeda. Karena pertama kita udah percaya nih, tapi akankah kita tetap dipercaya pada saat kita berbuat satu kesalahan? Misalnya, apakah percaya itu tetap ada? Apakah dia masih bisa yakin dengan kita? Kembali lagi, kenapa saya bilang begitu? Karena saya sudah mengalami. Orang itu pasti ada salahnya. Tapi bagaimana kita sudah bikin salah, orang itu tidak dengan serta-merta mendepak kita. Karena orang ini mungkin dia tahu kita bagaimana, jadi orang jadi lebih maklum. Oh oke, dia melakukan kesalahan ini karena memang dia belum tahu. Saya akan kasih kesempatan lagi untuk tetap percaya dengan orang tersebut. Jadi paling berharga itu kepercayaan. Yang berharga itu kembali lagi, untuk saat ini saya akan bilang
kesempatan dan peluang. Itu sangat berharga. Karena begitu kita ada kesempatan, kita tidak gunakan kesempatan itu kita yang salah. Jika sudah diberi kesempatan, kita nggak gunakan itu untuk jadi sebuah peluang, itu juga salah kita. Betul. Jadi harus benar-benar open. Kita harus terbuka. Kayak kalau saya menolak untuk bisa live sama Koko, nggak memberanikan diri untuk sharing. Yang nggak tahu, saya sempat kayak, nggak tahu ya, saya kasih beberapa insight. Kalau memang Tuhan sudah mau pakai kita untuk sesuatu, kita sudah ada jalannya. Mau gimana pun kita sembunyi, mau kita pun gimana kita tolak, itu nggak akan bisa. Tadi pagi saya sempat nanya Pak RT, Pak Jonathan, karena saya tiba-tiba saya ingat, Pak, kisah di Alkitab, nabi apa sih yang bersembunyi? Nabi siapa namanya bersembunyi? Dia sudah mau dipakai Tuhan, tapi dia bersembunyi. Tapi tetap juga akhirnya bagaimanapun dia bersembunyi, Tuhan tetap pakai dia dan dia harus keluar. Saya ingat tuh sembunyi itu di dalam ikan paus, nggak salah biasanya. Jadi Pak Jonathan bilang, iya Nabi Yunus. Nah, di situ. Jadi mau bagaimanapun kita bersembunyi, kalau Tuhan mau pakai kita, itu akan jadi. Dan juga jangan anggap kita ini bukan siapa-siapa. Di cerita Kotomi paling pantang dia bilang, jangan anggap kita ini remahan rengginang. Kita boleh jadi remahan, tapi pastikan kamu adalah remahan minimal Oreo Supreme. Oke? Saya ya, mau jadi remahan boleh. Pastikan minimal kamu Oreo Supreme remahannya. Kaleng-kaleng ceritanya gitu. Iya, Karena betul. kita bisa melihat kita besar, bagaimana orang bisa melihat kita big, gitu. Dan kita kembali lagi harus apresiasi diri kita. Tuhan sudah menciptain kita itu suatu dari makhluk yang luar biasa. Tapi kenapa kita merendahkan diri kita sendiri? Jadi kalau memang Tuhan mau pakai kita, itu selalu ada jalannya. Kembali lagi saya ngomong gini, amit-amit saya bilang, jangan deh, apa yang mau saya bilang ini jangan jadi tangkap orang sebagai, wah ini orang ngomong sombong banget sih, kepedean banget sih. Enggak, saya bilang, lu tenang. Saya juga seperti gimana ya, kalau memang sudah, di Alkitab kita bilang, kalau memang Tuhan sudah mau pakai kita, semua itu akan keluar dengan sendirinya. Bahasa roh lidah itu berapi-api. Orang akan melihat kita mungkin bercahaya. Saya nggak tahu, tapi apa yang saya utarakan hari ini semua keluar aja. Saya nggak ada skrip, nggak ada bikin apa-apa. Sampai 2 sesi lagi ini malahan kan. Karena saya ngerasa apa yang perlu saya sharingkan, kalau memang Tuhan mau pakai saya, sharingkan. Saya bukan expert, business expert loh. Mungkin orang yang sudah expert bakalan ngeliat nih orang ngomong apa sih, ngelantur sana sini, receh banget. Tapi bagi satu orang yang bukan siapa-siapa, dia nggak pernah ikutin IG Live, nggak pernah harus online. Wah ini mungkin tuh dia tuh something very big. Jadi tergantung bagaimana kacamata kita. Jadi kalau saya hari ini atau mungkin pun Bro David, Koko David nggak kasih kesempatan saya untuk ngomong, nggak mungkin orang lain yang tidak pernah online, dia akan terus hesitate, dia akan terus malu. Gimana bisa pede? Ya pedenya ya mulai aja. Dan memang kalau menurut saya harus menjadi hikmat untuk semua orang. Lihat, gue bukan siapa-siapa aja, gue bisa ngomong. Bukan karena hebat saya, bukan karena saya sombong, bukan saya songong. Saya bilang, nah lu tenang dong. Saya juga bilang, Tuhan, jangan sampai nanti apa yang saya omongin ini berlebihan loh. Tapi nggak tahu, di dalam hati saya bilang, ngomong aja. Tenang aja. Makanya saya bilang, sampai bisa diolah ini, saya benar-benar tenang banget. Kamu yang ngomong aja. Nah saya anggap ini loh, begitu memang lu harus jalan, begitu lu jalan di kegelapan nih, kalau memang lu harus naik ke satu panggung ataupun kita keluar dari, kita perlu ke satu lorong yang ada cahaya nih. Begitu lu napak aja, Tuhan sebenarnya udah, begitu lu napak, udah ting, ting, step-step kita itu udah terang gitu loh. Kita udah bisa kelihatan jalan. Cuma kita kadang nggak sadar, jalan itu udah terang. Karena Tuhan nuntun kita. Ya nggak tahu deh, ini benar-benar apa yang saya keluarin, saya luapin benar-benar apa yang harus saya speak up deh. Nggak saya buat-buat. Ya itu, karena saya ngerasa untuk orang yang belum pernah online itu bakalan jadi batu sandungan banget. Gimana gue mau mulai? Caranya gimana? Tapi kayak Koko bilang, mulai aja dulu.
lihat bagaimana banyak orang yang sudah sibuk IG live dengan luasnya dari Pak RT, dari mungkin saya dan teman-teman yang lain deh. Udah mulai kan. Tinggal ya inilah kenapa mereka bisa mulai, karena mereka yakin mereka bisa, mereka sudah tergerak dengan vibrasi positif. Saya mulai aja. Dan kita nggak tahu nextnya apa. Kalau kita nggak pernah mulai, kita nggak pernah tahu kita bakalan bisa kemana. Itu sih. Dan jangan pikirin kita juga. Apa yang kita mau lakukan ini jangan berpikir hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain juga. Jujur kayak seperti dulu, saya pertama kali ikut tanya mentor, saya pun bingung. Saya kenapa saya dipilih sebagai hostnya? Betul. Dari Saya Tommy sama Pak Anton. Kenapa saya harus dipilih? Kalau bisa dibilang, mungkin saya mempunyai mental seperti itu, mental remahan itu. Karena waktu ditanya gitu, saya mempunyai mental remahan. Saya bilang, kenapa saya dipilih? Sampai suatu saat saya menyadari gitu, bahwa diri saya kayaknya tanya mentor, saya harus memberikan sesuatu. Nah, pada saat saya bisa bilang, oke, dulu saya merasa diri saya dipilih karena mungkin buat saya kayak saya belum tahu jawabannya apa buat diri saya. Tapi setelah saya menyadari bahwa saya harus berbuat sesuatu untuk orang lain, pada saat waktu itulah saya akhirnya bisa menemukan sebuah topik. Nah, dari topik itu namanya topiknya business from home ya, bilang itu. Terus akhirnya siapa saja yang harus saya kontak, siapa saja yang harus saya ajak ngomong untuk jadi narasumber. Semua itu tidak pernah yang namanya saya terlalu pikirkan harus jadwal gini. Itu keluar dengan sendirinya siapapun yang bersedia, seperti si Susan, sis Yulia, siapa lagi entah siapa yang nanti akan masuk ke dalam tanya mentor bicara sama saya di sini. Semua itu bicaranya semua membangun. Jadi kalau bisa dibilang tuh kayaknya tiap hari apa yang saya bawakan, dulu saya punya ketakutan adalah saya bisa nggak ya memberikan arti lebih. Ternyata setelah dijalanin, saya ngerasa arti lebih itu bukan cuma untuk orang lain juga, ternyata buat diri saya sendiri juga. Si Susan ngomong seperti saat ini, hari ini si Susan sharingin buat saya. Itu buat saya sendiri berarti. Masukan buat saya, gitu kan. Dalam membangun relasi seperti apapun juga saya jadi banyak belajar dari si Susan, gitu. Nah, si Susan pun berbicara seperti ini. Pasti kan kalau bisa dibilang apa yang kita keluarkan itu sebenarnya pertama kali yang Tuhan kasih itu sebenarnya buat kita. Ya, gift-nya itu buat kita dulu, terus kita bisa kasih ke orang lain. Dan bisa jadi sebenarnya apa yang kita utarakan ini, yang selama ini kita pendam. Dan Tuhan sudah pakai pada waktu yang tepat, pada situasi yang tepat, keluarlah semua. Betul. Jadi membangun relasi itu, contoh juga kayak tadi siang saya ngobrol sama temen ya. Ini dia punya satu permasalahan. Membangun relasinya dia tuh gini, dia selalu berpikiran kalau mau ketemu orang yang lebih besar daripada dia selalu melihat dari materinya. Dia lihat sepatunya kayak gimana, dia lihat ikat pinggangnya seperti apa, dia lihat tasnya seperti apa, dia lihat jam tangannya seperti apa, bajunya seperti apa. Jadi sampai akhirnya dia kayak orangnya, kebetulan dia nggak punya hal yang harus dihadapin sama orang ini. Minder. Akhirnya minder. Saya bilang, bro, lo kalau misalnya kayak gitu, pikiran lo seperti itu terus, lo gimana caranya untuk bisa ketemu orang-orang hebat? Nah, akhirnya saya bilang kasih ke dia, orang hebat itu sebenarnya nggak lihat dari itu semua, karena mereka udah punya. Mereka kalau misalnya dibilang, ini ikat pinggang satu-satunya, ya enggak lah. Orang-orang kayak gitu ikat pinggangnya mungkin udah yang dibuang sama yang disimpan udah berapa banyak nggak tahu. Sepatunya koleksinya mungkin jangan-jangan udah satu kamar tidur sendiri gitu kan sepatunya. Jadi dia udah nggak mikirin ke sana, tapi justru kalau dia kepingin ketemu sama kita, apa sih dia ingin berkenalan sama kita, justru apa sih yang
insight-nya apa buat dia juga gitu kan. Bisa dibilang mungkin kalau orangnya sombong atau orangnya apa, kita memang nggak bisa ngeklik, ya sudah, itu lain soal ya. Tapi kalau orangnya open, orangnya baik, itu mereka nggak ngelihat dari segala hal materi, itu nggak dilihat. Lu datang naik mobil apapun nggak jadi masalah, naik angkot pun nggak jadi masalah, ya kan? Tapi pada suatu waktu kita membangun relasi sama dia, adalah dia ngelihat malah justru ini orang tulus nggak ya? Ya. Kadang-kadang orang-orang yang kaya itu mereka sebenarnya orang-orang kesepian juga. Kadang Karena yang orang-orang sukses ini juga nggak, kita gini loh, kita suka bermain dengan pikiran kita sendiri. Kan? Kita pikir nanti begini. Padahal sebenarnya apa yang kita khawatirkan, apa yang kita takutkan itu sebenarnya belum tentu kejadian. Apa yang kita pikirkan belum tentu sama dengan pikiran orang. Sama juga dengan kita Koko. Pada saat dia sedang titik terendah, justru dialah yang dipilih menjadi ketua umum Billionaire Mindset. Coba. Nah, Kapasitas dia sampai dia bisa dipilih. Kan kembali lagi saya bilang, satu hal yang paling berharga, trust. Dia sudah bangun reputasi dia. Dia tunjukkan bagaimana dia bisa dipercaya, dia humble, ya biarpun dia hanya mungkin masih anggota, tapi cara dia men-treat semua orang dengan niat tulus dia sebenarnya apa, dari situ kan yang bisa dinilai orang, dilihat orang, walaupun sedang jatuh, tetap saya merasa eligible-nya lu tuh. Lu yang layak buat jadi posisi ini dengan segala macam rasa yang udah dialami. Kalau dia tidak menggunakan rasa itu untuk menceritakan apa yang dijadikan insight untuk kita, nggak pernah mengalamin, gimana dia bisa storytelling dengan baik, pakai rasa, pakai feel, pakai soul. Itu. Dan dia juga sangat open. Kita live aja dia bilang, apapun profesimu, nggak ada kerjaan, open aja, nggak usah ragu, nggak usah malu. Jadi kalau orang yang sudah sebesar itu aja open dengan kita yang kita merasa diri kita bukan apa-apa, tidak mau open, wah itu kayaknya kita nggak menghargai kita diri sendiri. Orang hebat saja sudah menghargai kita. Di Alkitab dia bilang, Tuhan Yesus itu datang ke rumah, dia makan di rumah salah seorang pendosa kan, si Zakius itu. Kenapa kita kan orang udah nggak berpikir kenapa harus milih dia? Tapi karena Tuhan tahu lewat dia hal ini bisa bekerja, ya turun, saya mau makan sama kamu, saya bilang. Jadi bagaimana Tuhan saja mau menggunakan orang pendosa, ya udah sama kan, kayak orang hebat aja mau memakai kita yang bukan biasa, yang bukan siapa-siapa menurut kita, tapi di mata dia ini ada potensi, saya bisa pakai dia. Ya orang yang sudah punya insight yang lebih tinggi bakalan melihat kita dengan kacamata yang beda. Kita yang masih kacamata buram yang gak bakalan ngeliat apa-apa. Kacamata dia udah lebih jernih gitu loh. Lihat kita tuh memang buram, tapi dia bisa hapus sebenarnya. Justru kalau kita pakai kacamata buram terus, kita nggak tahu memang mata kita yang salah atau pemandangannya yang salah. Nah, itu. betul. Pemikiran juga penting sih. Kalau kita asik ngukung diri, kita nganggap kita useless, nggak guna, susah. Bener. Betul. Harus buka diri. Ya, kita juga harus jujur lah. Kita harus jujur juga dengan kondisi yang misalkan kadang-kadang orang gini ya. Ini simple aja. Pas waktu kita kontak, halo, hai, apa kabar, gitu kan. Terus dia bilang, oh, fine, saya baik-baik saja, luar biasa, dahsyat, yes. Tapi ternyata utangnya banyak banget. Terus ngomongnya udah istilahnya udah kayak orang gimana aja gitu. Tapi ternyata dianya punya masalah gitu kan. Lebih baik kita ngomong, hai apa kabar, gitu ini bilang, ya saya juga baik, gimana kondisinya sebenarnya, ya kita memang lagi kondisinya baik tapi ada masalah gini. Nggak perlu malu, ya kan? Kayak contoh nih, ada kemarin saya lihat film, siapa tuh yang bikin ya? Film pendek, kalau nggak salah dari Coach Budi. Coach Budi. Dia kasih lihat filmnya itu ada 2 cewek, kayak teman lama lah gitu, ketemu di kafe. Yang satu ngomong, gimana kerjaan kamu gimana karirnya gitu. Yang satu bilang, gue habis dipromosi loh, gue lagi gini. Terus yang satu lagi, iya bisnis gue lagi naik nih, omsetnya udah miliaran loh, sudah gitu.
ternyata pada suatu pulang, filmnya kan terpisah di tempat yang terpisah. Yang satu dibilang katanya tadi baru dipromosikan, padahal dia lagi di depan laptop, dia lagi murung karena apa? Dia lagi ngelamar kerjaan, nggak dapat apa-apa, nggak ada panggilan. Terus yang satu lagi bilang katanya omsetnya miliaran, bukan omsetnya tapi hutangnya miliaran. Jadi istilahnya pada saat membangun relasi itu kayaknya kita ngerasa diri kita kalau misalkan mungkin maksudnya supaya bisa diterima selevel sama dia, tapi akhirnya buat image semua bisa supaya bisa nyalaskan, tapi sebenarnya kita fake gitu loh. betul. Jadi kalau kita mau bangun relasi dengan unsurnya fake, Ya. nggak akan berhasil. Hanya Jadi kita cari teman. bikin satu image, tapi kalau image kita bukan yang real, bukan real kita, ya topeng itu lagi-lagi lama nggak bisa stay lama. Tuh. Gitu. Jadi dalam waktu membangun relasi ini ya mungkin tadi kayak Susana bilang kita harus dipercaya, kita juga harus jujur kepada orang. Itu udah kunci utama lah bisa dibilang. Kita mau kerja, kita mau usaha, semuanya itu kalau bisa dibilang ya. Contoh nih kayak misalkan kita jualan, ini kita ngomong sedikit ya produk dari MLM lah ya. Kan tahu sendiri kan MLM itu produknya nggak ada yang murah kan. Iya. Semuanya mahal. Nah, pada saat kita jual produk yang mahal, berarti ada suatu ekspektasi yang tinggi di mana customer akan berharap kalau produk ini pasti bagus di luar harga pasaran. Misalkan contoh bilang jual vitamin C. Enervon C dijual di apotek juga banyak ya kan. Tapi kenapa harus beli vitamin C ini dari satu produk ini dari perusahaan sebuah MLM ini? Karena benefitnya gini. Nah, pas waktu memang dirasakan memang betul, harganya memang mahal, tapi memang bisa dibilang, kalau saya nggak minum vitamin ini, mungkin saya habis selesai operasi atau apa, saya nggak akan cepat sembuhnya, gitu kan? Atau kalau misalkan saya nggak minum ini, saya tiap hari bawaannya lemes. Nah, beda dengan misalkan produk ini udah murah, meskipun dia bakar duit iklannya gila-gilaan. Nah, membangun relasinya akhirnya kan berbeda kan. Relasi dalam hal produk nih ya, bukan dalam hal relasi person to person. Akhirnya juga produk yang dicari jangan-jangan ya kalau untuk orang yang level yang bisa beli itu dia akan beli produk yang mahal. Iya. Bukan produk yang murah. Dan kembali lagi ya soal jujur, kita harus mau di dunia usaha apapun, apalagi di MLM ini, memang jujur itu modal utama. Karena selain kita sih bisa sih ya jual produk ini, kita kasih tahu fiturnya begini, tapi kalau kita memang nggak jujur karena memang kita sudah pakai, kita ngerasakan, kembali lagi balik ke rasa. Kalau kita benar bukan kita yang ngerasain, kita nggak bakalan bisa ngecap pakai hati. Jualan kita mau teknik sales, mau teknik marketing bagaimana. Tapi kalau memang kita sudah mengalami, merasakan manfaatnya, kita nggak ngecap pun, kita dengan melihat keseharian kita, orang sudah bisa lihat. Kayak di MCI ini selama 2 tahun ini, saya benar-benar ngerasain manfaat. Karena benar-benar gini, kita beli sesuatu ya, kita harus yakin juga dulu ini. Kita beli produk, kita yakin, kita pakai. Kalau kita yakin, kita pakai rutin, ya apa yang kita baca dari testimoni ataupun orang kasih bilang manfaat ini apa, ya kita nggak bakalan dapat manfaat gedenya. Kayak kita makan obat aja deh. Dibilang dokter ini rekomend ini obatnya bagus banget. Tapi kalau kita hanya makan sekali, apa manfaatnya? Kita nggak bakal, aku udah males deh makan obat ini deh. Ya manfaatnya nggak akan ada. Sama produk seperti produk MLM ini, selama 2 tahun saya pakai ini, jujur satu rumah saya belum ada yang minum obat. Justru obatnya saya expired, buang semua. Nggak malah nggak nyetok obat lagi. Anak-anak tuh udah kalau sakit perut, mami mana bioblasnya mami? Mana nih mami? Papanya lagi nggak enak badan, bilang, ya udah tempel bioblas aja lah pak. Lah begitu.
karena memang apalagi anak-anak ya, anak-anak itu nggak bakalan bisa bohong. Mereka merasakan apakah itu benar-benar manfaat atau enggak, tanpa saya perlu suruh lu bantuin Mamila jualan gini, mereka udah ngecap duluan. Apalagi anak saya yang paling kecil udah bisa bilang itu ambasadornya MCI, kalau karena dia benar-benar ngerasain manfaat dia ke dia, ya itu. Betul. Karena sudah dapat rasa, anak kecil aja udah bisa ngecap sendiri, ya itu. Iya. Ya pun produk yang mau kita jual, kalau memang sudah kita rasakan manfaatnya, mau kita endorse makanan pun, kalau memang kita lakukan dengan rasa, pakai rasa, itu pasti hasilnya beda sih. Jujur, pakai rasa, itu benar. Karena kita harus build trust. Itu. Nah, ini salah satunya nih, produknya Susan. Oke, saya juga. Oke, mantap tuh. Better Life with MCI. Kita minum dulu dong. Kita udah minum 2 sesi, kita belum minum loh ini. Oh iya. Kita toast dulu. Cheers. Betul ya. Kita positive cheers ini. Aduh, haus juga nih 2 sesi. Gara-gara teman juga ini kan bisa. Gara-gara teman-teman vibrasi ini semua jadi 2 sesi. Kemarin pada gangguin saya. Ntar 2 sesi. Aduh, saya bilang 1 jam aja nggak tahu ngomong apa. Bener-bener 2 sesi nih. Makanya nih, sampai Ko Anton tuh masuk tuh, ada Ko Anton. Halo Ko Anton. Anton siapa nih? Anton Teddy. Ko Anton Teddy. Oh ya. Oh, hai Pak Anton. Oh, demennya dipanggil Koko. Hai Ko Anton, apa kabar? Iya, kalau Ko Anton emang pantas dibilang Koko Anton. Soalnya Ko Anton itu bisa bilang kalau umur berlaku sama Ko Anton. Iya, itu mas spiritnya. Karena powernya udah ada TC ini kita semua. Ngomong-ngomong ngasih ada yang mau tanya. Berapa lama nih kok? Masih panjang nggak? Masih ada 8 menit lagi. Wah, ternyata 2 sesi tinggal 8 menit juga ya. Nggak berasa kita nih. Nggak berasa. Aduh, 3 sesi. Aduh, jangan dong. Saya udah ditungguin anak saya mau ini. Saya juga 3 sesi nanti yang ada ini apa namanya, kita boykot IG live nih. Iya. Nanti saya dibilang lu ngalah-ngalahin rekor orang, lu 3 sesi sekali. Aduh, gimana gitu rasanya. Aduh. Ya. Ini tadi ya temen bilang kan di sini, kayak tadi si Susan bilang ya, ini mesti harus digarisbawahin. Kita mau membangun relasi dalam berbisnis, kita mau menjual suatu produk atau jasa tertentu, itu yang pasti kita harus yakin dulu. Kita coba dulu lah, gitu ya. Biarpun itu barangnya mau kita jual online. Ya kan? Biarpun barangnya mau kita jual online, tapi kalau misalkan kita nggak yakin sama produk kita, itu kejadian kayak contoh nih ya, ini ngomong lagi saya contohin ya. Kayak dulu saya jualan, nah paling sering paling lucu adalah apa? Saya dulu jualan mobil BMW. Oh, oke. Saya pernah ditodong sama customer saya. Fit, kamu kenapa bilang BMW itu bagus? Saya bingung juga mau ngomongnya gimana ya. Mobil lo apa? Mobil saya Honda, Pak. Enggak, kamu mana bisa bilang BMW bagus kalau kamu punya mobilnya Honda? Lalu saya juga bingung juga ya ngomongnya gimana. Lu itu udah ngecap banget, udah marketing, udah bahasa marketing banget nih kalau bilang BMW itu bagus banget itu. Betul. Akhirnya waktu itu saya bilang sama kepala cabang saya bilang, Bu, boleh nggak? Saya pinjam mobil Ibu. Mobil show unit. Saya bawa seminggu. Harusnya seminggu itu jatahnya orang yang bisa jualan, bukan jatahnya orang yang belum jualan. Ya. Kalau di BMW, lu dikasih jatah. Newbie nih. Nah, saya newbie, baru masuk kerja, digituin, panas saya. Ya. Dia bilang, iya juga. Gue belum ngerasain nih mobil BMW seri 3, seri 5, seri 7. Akhirnya saya cobain semuanya tuh, seminggu, semuanya saya cobain. Sampai akhirnya, saya datang ke bengkel bagian servisnya, saya pengen tahu. Kalau seri 3 salahnya di mana? Rusaknya, lemahnya di mana? Ini gimana caranya? Servisnya harus gimana? Akhirnya dari situ,
Karena saya udah nge-feel rasanya BMW kayak gimana. Sampai-sampai kalau saya naikin mobil saya tuh yang Honda itu, aduh rasanya pengen ganti saya langsung. Udah Pengen beda. ganti. Jadi kayak bilang, ya kembali ke apa dunia nyata. Jadi pas itu saya ngerasain, sialan gue sendiri yang jualan, gue kemakan loh saya produk ini gitu kan misalnya. Itu kita harus bisa punya rasa kayak gitu. Setelah kita ngomong bisa ngerasain kayak gitu, customer customer dengar omongan kita, biar kita pun newbie jualan produk itu newbie, tapi punya kayak macam apa ya, apa yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa keukur kok. Iya. Enggak bisa gitu. Biarpun Keukur cuma kok. minjem 1 minggu ya kok ya, minjem 1 minggu loh. Dan kita kayak kalau Tommy agen pernah selalu banyak insight dari kita. Kita nggak perlu harus sampai punya dulu. Kita ngerasain aja dulu. Itu sudah bakalan beda banget itu. Jadi kita nggak perlu ngeblok pemikiran kita. Oh, gue udah harus punya dulu, baru ntar gue bisa ngomong. Kayak gini, kita nggak perlu tunggu sukses dulu, baru bisa ngomong seperti ini toh. Ya kan? Kita yakin aja, kita pakai rasa. Jujur kalau saya bilang, kalau saya punya mental block, di dunia yang lain saya belum ada prestasi loh. Saya newbie, saya belum ada prestasi. Level 1 pun belum. Saya masih progres nih ke sana. Tapi mudah-mudahan dengan saya menggunakan kesempatan yang ada, mudah-mudahan ada peluang. Dream saya untuk first dream saya dulu untuk naik kelas 1 level ini, mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi kalau saya nunggu saya sampai sukses dulu, baru saya berani ngomong seperti ini, itu rasanya udah beda. Pasti beda banget. Ya kan? Betul. Jadi nggak perlu tunggu sampai kita jadi sukses dulu, jadi orang besar dulu untuk bisa berbicara. Karena bukan dari besar kecilnya kita bisa berbicara. Tapi sebenarnya dari dalam kita. Rasa yang kita berikan itu kecil atau besar, itu sih sebenarnya. Bagaimana kita melihat diri kita besar, bukan isinya yang perlu besar, bukan orangnya yang gede. Kayak orang bilang orang gede itu juga gak ada isi. Kalau gede doang gak ada isinya kan percuma gitu, kosong kan. Nah gitu. Kira-kira gitu deh. Iya, betul sekali tuh kayak gitu. Wah, sis, ini tinggal 3 menit. Iya. Gak berasa ya? Iya bener, gak berasa. Saya merasa kayak ini, terlalu gimana banget kali, terlalu banyak yang saya omongin kali, jadi gak enakan juga kali jadinya. Tapi dari hal ini saya berharap banget si Susan itu bisa IG live sendiri. Iya, dan sebelum ini saya udah ada keinginan sebenarnya saya harus IG live ini. Karena gimana pun kita nggak bisa hanya broadcast kasih IG story. Orang kembali lagi senang melihat, orang suka berinteraksi. Apalagi tipe kalau saya ya. Kita perlu pelajari kepribadian kita juga. Bagaimana pola belajar kita. Saya tipe orang yang kuatnya dinonton. Nonton apa? Karena di nonton itu kita bisa mendengar. Core saya itu di visual. Visual melihat, mendengar, dan perlu estetika. Kalau sudah nonton gini, kita kan lapak semua tuh. Ya kan? Dari nonton film aja, saya doyan nonton. Jadi kita sudah melihat, kita langsung mendengar. Orang di sini kan tuh berinteraksi tuh, di film itu. Sama halnya dengan setiap kali apa yang saya lihat, saya sudah langsung mendengarkan, mereka bergerak. Jadi saya udah langsung nangkep, cepet gitu. Kembali lagi kita juga harus pelajari ya, core kita di mana, kepribadian kita gimana, cara belajar kita itu gimana, karena itu penting. Dari situ kita bisa dapat, bisa cepet lah. Pokoknya intinya semua kolaborasi itu semua itu penting. Betul. Iya. Nah, ini tinggal 1 menit lagi nih. Oke, mungkin pesan-pesan ya udah. Ya. Mungkin sama masih yang biasanya Koko selalu bilangin, kita perlu mulai aja dulu, ya. Mulai aja dulu. Kita harus yakin. Kalau kita nggak yakin sama diri kita sendiri, orang nggak akan pernah bisa yakin. Tunjukkan siapa kamu, bukan orang yang nunjukin kamu siapa. Nggak usah malu, nggak usah takut. Tunjukkan kamu siapa. Karena orang sebenarnya juga mau tahu. Tak kenal maka tak tahu.
bukan tak sayang. Orang nggak akan bisa langsung dari tak kenal langsung sayang. Mereka dari tak kenal perlu tahu